berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita semua diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir dalam forum online kali ini untuk mengikuti kegiatan webinar dengan tema penanganan kegawat daruratan pada bayi dan anak di fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah PPNI Kota Kendari. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di dunia dan di yaumul kiamah nanti. Bapak Ketua DPD serta hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk membacakan susunan acara kegiatan webinar kali ini. Acara pertama yaitu pembukaan yang sebagaimana sedang berlangsung. Oke. Terlebih dahulu saya membacakan CV dari Bapak narasumber kita yang kedua. Nama Dr. Suradi Effendi, Nurse MS CC. Tempat tanggal lahir Jakarta 10 Maret 1975. Agama Islam. Alamat di Kota Makassar. Nomor HP silakan untuk dicatat. Ini juga ada email dari beliau, Facebook, Instagram. Jadi sudah ada medsos yang digunakan oleh Pak Suradi. Kemudian ada NIP, Nira PPNI Pusat. Kemudian ada nomor STR, Nira Asesor Penilaian BKD. Kemudian riwayat pendidikan SD, SMP dengan SMA, kemudian perguruan tinggi. Terakhir beliau menyelesaikan program S3 Ilmu Kedokteran, program Pasca Sarjana di Universitas Hasanuddin tahun 2019. Kemudian punya istri dan 4 orang anak. Riwayat pekerjaan, pernah menjadi kepala UGD di Rumah Sakit Salewangang Maros dari tahun 98 sampai 2011. Kemudian Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan Stikesnani Hasanuddin 2004 sampai 2005. Kemudian Balai Pengobatan Haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi tahun 2010. Kemudian Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan Stik Makassar 2011 sampai 2017. Dan untuk sekarang menjadi dosen PNS LLDT Wilayah 7 Sulawesi DPK Stik Makassar dari 2011 sampai sekarang. Kemudian ada organisasi yang diikuti yaitu seperti Hibgabi, AIPNI, kemudian ada pengurus bidang penelitian di Kota Makassar. Ini keterlibatan beliau di daerah bencana, banyak sekali keterlibatannya di daerah bencana. Kemudian pelatihan yang pernah diikuti ini, banyak sekali pelatihan yang diikuti, semuanya tentang kegawat daruratan. Kemudian ada publikasi ilmiah ya. Ini mungkin ada internasional dan juga nasional untuk publikasi ilmiah dari Pak Suradi. Jadi cukup banyak yang beliau lakukan dalam ilmiah. Kemudian ada buku juga yang dibuat oleh Pak Suradi. Kemudian pernah mengikuti pemateri dan atau pembicara di workshop dan seminar-seminar dan pelatihan. Saya kira itu saja CV dari Pak Suradi. Jadi kalau kita membacakan itu cukup banyak. Langsung saja saya persilakan kepada Bapak Dr. Suradi Effendi untuk memaparkan materinya. Silakan Pak. Ya, terima kasih moderator. Suara saya cukup kedengaran moderator? Pak. Halo Sudah moderator. Ya jelas Pak. Suara saya kedengarannya? Ya, jadi jelas. terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua DPD PPNI Kota Kendari, saudara saya Pak Laude. Yang saya hormati
para panitia, terkhusus yang saya hormati Ibu pemateri pertama, Ibu Haja Janita, yang saya hormati para rekan-rekan sekalian. Ini saya mohon maaf ini sebelumnya moderator dengan peserta. Saya dikirimi brosur tertulis di situ kegawat daruratan pada anak. Saya bingung juga sebenarnya ini yang mana mau saya bawakan ini, tidak jelas. Tapi ya apa boleh buatlah, saya terima saja. Jadi kalau misalnya sebentar materi saya terlalu banyak atau terlalu apa ya ribet, ya dimaafkan saja karena apa boleh buat tidak spesifik apa yang disampaikan oleh panitia. Ya seandainya misalnya panitia menyampaikan, Pak, khusus gawat darurat sistem persarapan saja pada anak atau bayi, maka akan saya bawakan sistem persarapan, atau kardiovaskular saja, atau pernapasan saja. Tapi karena tidak jelas, ya maka saya bawakan saja semuanya yang bisa saya bawakan. Kecuali mungkin terkait kegawat daruratan yang lagi up to date hari ini, atau lagi viral hari ini tentang yang namanya AKI, akut kidney injury, atau kalau di Makassar sih lebih keren lagi namanya karena lebih ke Makassar kekinian, itu namanya apa Ki? Jadi Makassar banget. Kenapa Ki? Apa Ki? Ya jadi itu saya tidak bahas. Kenapa? Karena sampai hari ini kan masih dinyatakan sebagai penyakit gangguan pada ginjal pada anak yang sifatnya masih misterius. Walaupun ya misalnya nanti kalau ada yang mau diskusikan silakan. Insya Allah saya siap untuk berdiskusi. Apalagi mohon maaf suka tidak suka, mau tidak mau, saya harus tampilkan ini data ini bahwa ternyata untuk Sulawesi Tenggara, ya karena kebetulan ini kan webinar di Sulawesi Tenggara, tingkat kematian gagal ginjal akut untuk anak itu 100%. Artinya kalau misalnya ada 10 penderitanya, 10-nya semua meninggal. Ya ini data yang cukup menyedihkan ini untuk kejadian AKI di Sulawesi Tenggara. Ya tapi insya Allah saya tidak akan bawakan secara spesifik. Tapi kalau misalnya rekan-rekan sebentar ada yang ingin diskusikan, ya kita diskusikan saja. Apalagi kebetulan kalau tadi moderator memperkenalkan saya, basic S2 saya adalah farmakologi. Dan kebetulan perguruan tinggi saya mulai dari S1 profesi, S2 dengan S3 selalu di Fakultas Kedokteran. Walaupun saya seorang perawat. Jadi artinya ya sedikit-dikitnya nyerempetlah ke ilmu kedokteran. Apalagi penelitian terakhir saya itu memang penelitian terkait bidang ilmu kedokteran. Yang kedua, mohon maaf panitia, saya menggunakan baju ini karena pertama ingin memperlihatkan bahwa foto yang ada di brosur itu bukan foto editan, ini memang aslinya memang bajunya begini. Yang kedua, hari ini sebenarnya saya sementara menjadi instruktur di pelatihan BTCLS for Nurse, Basic Trauma Cardiac Life Support, yang dilaksanakan di salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Kota Takalar. Demikian barangkali panitia dengan para peserta sekalian. Izinkan saya share materinya. Materinya saya share dulu. Ya, jadi di sini saya tampilkan materinya. Oh ya, di kolom komentar itu sudah ada link yang diberikan oleh moderator. Kalau misalnya rekan-rekan ingin mendownload materi saya ini ya, cuma lagi-lagi mohon maaf ya kalau materinya terlalu banyak, tapi ambil yang penting-pentingnya saja lah. Nah, ini sengaja saya perlihatkan, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Haja Janita bahwa bagaimana sih melakukan yang namanya pemberian ventilasi pada anak, bagaimana membuat tim resusitasi di ruang maternitas atau ruang kebidanan atau ruang perawatan anak atau di ruang PICU, di ruang NICU dan sebagainya. Di bagian bawah, mohon maaf, ini saya tulis Kendari 16 dalam kurung 30 Oktober ya, karena kan rencananya materi ini dibawakan tanggal 16. Sebenarnya materinya sudah saya upload di link saya, cuma karena saya belum bagikan, tapi tanggal 30 ini sudah saya bagikan. Dan sekedar informasi rekan-rekan sekalian, kalau misalnya ada yang mau mendownload materi saya, segera di-download, karena 1 jam setelah materi selesai, biasanya linknya itu sudah saya nonaktifkan. Artinya Anda tidak bisa lagi membuka Google Drive saya. Baik, kita mulai saja, rekan-rekan sekalian. Silahkan kalau mau di-capture ini. Ini link materi dari saya. Jadi dalam bentuk bit.ly, silakan diketik saja di Google link ini. Nanti insya Allah materinya langsung bisa terdownload. Yang kedua, kalau misalnya rekan-rekan mau berdiskusi dengan saya di media sosial, kebetulan saya punya media sosial yang khusus untuk rekan-rekan kesehatan. Anda tidak perlu lagi meminta pertemanan, cukup follow saja, yaitu
Facebook Nurse Indonesia Wilayah Sulsel. Ya, kebetulan saya adminnya. Dan yang berikutnya lagi, kalau misalnya rekan-rekan suka nonton YouTube, ya salahnya lah membuka YouTube saya, Suradi Effendi. Itu nanti ada beberapa video-video di situ barangkali yang cukup menarik bagi Anda yang ingin belajar elektrokardiogram untuk membaca keadaan kondisi jantungnya seseorang, mau tahu bagaimana cara infusion terapi, ya silakan, ada di situ kok. Bagaimana cara perhitungan-perhitungan cairan ada di YouTube saya, termasuk di FB Nurse Indonesia juga sudah ada. Oke, itu barangkali silakan di capture, silakan diikuti saja. Lanjut, saya masuk di slide pertama. Yang paling penting ingin saya sampaikan untuk masalah terkhusus bagi keilmuan saya, yaitu keperawatan di bidang anak atau keperawatan bayi dan sebagainya. Karena kalau kita lihat definisi WHO kan yang namanya anak itu selama dia belum berumur 21 tahun, belum menikah, itu anak. Ya, tapi kalau misalnya masing-masing rumah sakit, masing-masing institusi berbeda definisinya, yaitu sah-sah saja. Kenapa? Karena kalau di rumah sakit misalnya kita menggunakan definisi WHO bahwa anak 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun selama belum menikah dia adalah anak, ya otomatis kan kasihan rumah sakitnya. Tempat tidurnya tidak cukup untuk pasiennya. Tapi yang jelas kalau kita lihat definisinya seperti itulah. Nah, bagi rekan-rekan yang bekerja di pelayanan kesehatan, misalnya rumah sakit, klinik, atau puskesmas, mari kita pahami dulu prinsip yang namanya keperawatan anak. Yaitu bahwa anak itu bukan miniatur orang dewasa. Jadi kalau menangani pasien anak, jangan anak itu diseolah-olah didewasakan. Contohnya begini, misalnya rekan-rekan mau tensi pasiennya. Kita tahu bahwa yang namanya anak kan punya mindset tersendiri. Punya mindset anak, ada mindset bayi. Tapi yang terjadi karena tidak bawa alatnya, akhirnya mindsetnya dilipat, kemudian dipakaikan kepada anak atau bayi. Kesimpulannya apa? Oh, kalau begitu anak itu adalah lipatan orang dewasa. Kan aneh. Contoh yang lain, misalnya karena sekarang emak-emak rata-rata takut memberikan obat sirup kepada anak-anak kalau sakit, karena kasus meningkatnya angka kejadian AKI, ya akibatnya yang diberikan adalah obat tablet. Cuma karena obat tabletnya adalah dosisnya orang dewasa, apa yang terjadi? Tabletnya itu dipecah-pecah, dipotong 3, dipotong 4 lah, dan sebagainya. Pertanyaannya, potongannya sebangun tidak? Sama besar tidak? Kalau tidak sama besar, dosisnya sama tidak? Akibatnya apa yang terjadi? Pagi cukup dosisnya, siang kelebihan dosis, malam kurang dosisnya. Nah, ini lagi yang terjadi. Akibatnya apa? Muncul lagi kesimpulan seolah-olah anak itu adalah potongan orang dewasa. Padahal kita tahu anak itu adalah individu yang unik, yang punya kebutuhan sendiri, punya teknik perawatan sendiri, punya teknik penanganan sendiri. Dan insya Allah, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Bidan, bahwa masa akan datang itu kalau kita melihat yang namanya anak, cenderung segala penelitian atau pembahasan itu selalu terkait dengan tumbuh kembangnya anak. Itu yang pertama yang kita harus mengerti dulu. Yang berikutnya adalah pola tumbuh kembang anak. Nah, jangan heran Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, kalau kita melakukan pemeriksaan fisik, kita memandikan pasien dan sebagainya, tanpa kita sadari kita sudah mengikuti yang namanya ilmu perkembangan atau pertumbuhan anak. Mari kita lihat, ternyata yang namanya anak itu kalau tumbuh selalu cephalo to caudal atau head to tail direction. Jadi kalau dia berkembang, dia bertumbuh selalu diawali dari kepala sampai ujung kaki. Kita buktikan. Yang namanya bayi kalau sudah bisa tengkurap, bisa angkat kepalanya, kemudian bisa duduk, kemudian bisa berdiri, kemudian bisa berlari. Artinya matang dulu di atas, baru matang di bawah. Sehingga apa yang terjadi? Di pemeriksaan fisik pun itu dilakukan. Yang namanya pemeriksaan fisik selalu menggunakan sistem head to toe, bukan toe to head. Gitu barangkali. Yang berikutnya, anak-anak itu kalau matang pertumbuhannya itu selalu mulai dari di tengah sampai di pinggir. Ya, jadi matang dulu di bagian tengah, baru matang yang di ujung-ujung, di pinggir. Ya, itu membuktikan bahwa kalau kita memandikan pasien kan juga seperti itu. Mandikan di tengah dulu, baru yang dekat dengan kita. Nanti kita pindah lagi ke sebelah, misalnya yang dari tengah ke bagian kita. Intinya yang jelas, pola perkembangan anak itu biasanya dari umum ke khusus, atau dikenal dengan mass to specific atau mass to complex. Untuk lebih lengkapnya, silakan baca bukunya Profesor Dr. Suciningsih, spesialis anak konsultan, judulnya Tumbuh Kembang Anak, penerbitnya EGC. Lanjut, Bapak Ibu sekalian. Yang penting juga ingin saya sampaikan, ini ada beberapa ciri-ciri tumbuh kembang anak, tapi yang paling penting saya sampaikan itu yang berwarna merah. Ada tertulis di situ bahwa yang namanya anak itu nanti refleks primitifnya akan menghilang sebelum gerakan otot volunternya tercapai. Yang mana itu refleks primitif? Begini saja Bapak Ibu, silakanlah diketuk antara alis dengan alisnya, diketuk dengan satu jari. Yang namanya bayi, karena belum bisa mengatur gerakan matanya, akibatnya apa? Begitu diketuk, bayinya akan mengedip. Tapi coba kita yang bisa mengatur gerakan mata. Diketuk, tidak diketuk, ya kita kalau mau mengedip atau tidak mengedip, ya urusan kita. Karena kita sudah bisa mengatur gerakan mata kita. Itu yang namanya refleks glabella.
Itu namanya refleks primitif, tapi akan hilang seiring perkembangan anak. Makanya jangan heran rekan-rekan sekalian, kalau lihat promosinya sabun-sabun untuk anak, selalu tertulis di pembungkusnya adalah tidak pedis di mata. Kenapa ada tulisan seperti itu? Karena ternyata anak belum bisa mengatur gerakan matanya, beda dengan orang dewasa. Ya, itu akan hilang seiring perkembangan pertumbuhannya. Dan yang terakhir yang penting saya sampaikan untuk yang namanya bayi dan anak adalah ini, tentang pediatric patient assessment. Jadi bagaimana melakukan pemeriksaan fisik atau assessment pada anak. Ini sering disilakan dengan segitiga Haresco. Ya, di mana kalau kita mau memeriksa anak, yang penting kita perhatikan pertama adalah appearance, penampilannya. Ya, tadi sudah disampaikan tentang yang namanya Apgar score, walaupun nanti sebentar akan saya singgung juga tentang yang namanya Apgar score. Lihat bagaimana tampilannya, ya, bagaimana kelihatannya, bagaimana bicaranya, bagaimana menangisnya, itu semuanya adalah penampilan atau appearance. Yang berikutnya walk of breathing. Jadi bagaimana pada saat dia bernapas? Apakah pada saat dia bernapas kedengaran normal tidak napasnya atau tidak normal? Logikanya, cobalah Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian tenang sejenak. Pertanyaannya, kalau ada orang di dekat Anda, kedengaran tidak bunyi napasnya? Orang di dekat Anda normal atau tidak? Kalau dia normal, tidak kedengaran suara napasnya, berarti kesimpulannya dalam keadaan normal, napas tidak boleh kedengaran. Kecuali kalau pakai stetoskop. Tapi kapan ada pasien tidak melakukan apa-apa, tiba-tiba suara napasnya kedengaran, ya kan percaya itu tidak normal. Contoh, masuk di ruang perawatan interna, baru sampai di pintu sudah ada kedengaran pada pasien asma. Itu berarti sudah tidak normal. Anda lagi enak tidur, tiba-tiba ada orang mendengkur di sebelah atas, berarti itu suara napasnya tidak normal. Ya, kemudian bagaimana posisinya? Apakah pada saat dia bernapas menggunakan otot bantu pernapasan? Apakah dia harus duduk? Apakah harus nunduk dan sebagainya? Dan seterusnya. Itu yang kita lihat untuk walk of breathing. Yang berikutnya circulation to skin. Jadi bagaimana sirkulasinya ke daerah-daerah perifer, terutama kulit. Ya, ada tidak kesemutan, ada tidak cyanosis dan seterusnya. Dari sinilah nanti kita bisa tahu apakah is the patient sick or not sick. Apakah pasien kita sakit atau tidak sakit? Ya cukup 3 saja yang kita perhatikan ini, kita sudah bisa langsung tahu pasien kita sakit atau tidak sakit. Contoh yang sekarang yang lagi ngetren adalah tentang AKI, itu kan kita bisa tahu pasien ini sakit atau tidak. Loh, kok dalam 12 jam pasiennya tidak kencing, anaknya tidak kencing. Loh, kok dalam 24 jam urin yang dihasilkan sedikit. Dulu begitu marahnya emak-emak kalau ada anaknya ngompol atau ada anaknya kencing celana. Tapi sekarang rata-rata mama bersyukur kalau ada bayinya ngompol. Abang katakan alhamdulillah dia tidak kena AKI. Itu buktinya masih ngompol, itu buktinya masih dia kencing celananya. Itulah perubahan kejadian yang ada sekarang ini. Ya, saya lanjutkan. Saya langsung masuk di materi pertama untuk kejadian kegawat daruratan pada bayi yang baru lahir. Sebenarnya ini bukan kasus gawat darurat, tapi efeknya yang menyebabkan kasus gawat darurat. Yang pertama adalah BBLR. Itu sudah disinggung tadi oleh Bu Bidan tentang yang namanya berat badan lahir rendah. Nah, apa efeknya yang namanya berat badan lahir rendah? Ini ada beberapa definisi saya ambil dari beberapa penelitian. Silakan saja di-download penelitiannya atau dibaca definisinya. Tapi intinya sih kalau saya pribadi, I hate definition. Ya, saya tidak terlalu suka sama yang namanya definisi. Lebih baik kita langsung aplikasikan saja bahwa ternyata yang namanya BBLR itu bukan hanya terjadi pada anak-anak yang mengalami prematur. Orang yang sesuai lahirnya atau lebih dari prediksi kelahirannya saja, itu kapan dilahirkan dengan berat badan kurang dari 2.500 gram, itu sudah dianggap sebagai BBLR. Apa yang bermasalah dari BBLR itu terkhusus untuk bayi yang prematur, ya namanya saja prematur, belum lengkap. Berarti organ-organ yang ada di tubuhnya secara fisiologis juga belum lengkap. Salah satu contohnya sistem pernapasannya. Paru-parunya juga belum lengkap. Di paru-paru ada yang namanya alveoli. Alveoli itu dibungkus oleh lapisan yang namanya surfaktan. Surfaktan inilah yang membantu orang nanti melakukan yang namanya difusi, proses pertukaran oksigen dengan CO2 pada membran alveoli atau alveolar. Nah, karena bayinya mengalami prematur, belum lengkap, apalagi sudah terjadi BBLR, apa yang terjadi? Surfaktannya bermasalah. Akibatnya terganggu proses pertukaran antara oksigen dengan CO2 di alveolar. Muncullah diagnosa keperawatan atau diagnosa medisnya berupa gangguan difusi pada pasien yang mengalami kegawatan pada sistem pernapasan. Pada bayi yang kita kenal dengan istilah IRDS, Infant Respiratory Distress Syndrome, sindrom gawat napas pada bayi yang baru lahir. Kalau pada orang dewasa, misalnya pada kasus COVID ini, itu ada namanya ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Oh iya, moderator dengan peserta sekalian, mohon maaf ya. Ini saya kayaknya ada suara-suara masuk di belakang saya. Karena kebetulan meja kerja saya ini kebetulan dekat dari penyaluran hobi saya. Saya hobi beternak. Di belakang saya ada ayam, ada burung, ada kelinci, ada ikan arwana. Jadi ini kalau mereka lagi
cerita di belakang saya, suaranya ikut-ikutan masuk. Mohon maaf ya. Lanjut lagi. Yang berikutnya adalah ini saya perlihatkan data-data tentang yang namanya BBLR. Ternyata pada bayi-bayi BBLR itu kasus dia merupakan penyebab kematian dari neonatal yang berusia 0 sampai 28 hari. Disusul oleh aspeksia, yang dimana aspeksia ini nanti akan menyusul dari kejadian BBLR tersebut. Ini menurut data Kemenkes tahun 2021. Yang uniknya lagi, ya ternyata angka kejadian BBLR di dunia itu sekitar 15,5%. Dan Indonesia menyumbang lebih dari 6,2%. Kejadian BBLR ini terutama di negara berkembang, termasuk Indonesia salah satunya, yang menyebabkan angka morbiditas, angka mortalitas, angka kesakitan, dan angka kematian meningkat. Ini menurut penelitian yang dipublikasikan oleh WHO tahun 2016. Ini beberapa data, bisa kita lihat di peta Indonesia, bahwa ternyata dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, ini mohon maaf ya kalau ada pesertanya dari situ, bukan saya yang bilang loh, ini yang bilang Kemenkes, ya ternyata kasus BBLR tertinggi ada di Sulawesi Tengah. Dan yang membuat saya iri adalah, ini datanya, ternyata masih lebih bagus Sulawesi Tenggara dibanding Sulawesi Selatan. Ya, untuk angka kejadiannya. Jadi untuk kejadian BBLR itu ternyata masih lebih rendah Sulawesi Tenggara dibanding Sulawesi Selatan, yang notabene Sulawesi Selatan masih lebih bagus penanganannya, termasuk tadi yang disampaikan oleh Ibu Bidan tentang jumlah inkubator yang dimiliki oleh provinsi tersebut. Otomatis ya Sulawesi Selatan masih lebih banyak lah, tapi ternyata angka kematian BBLR-nya masih lebih banyak di Sulawesi Selatan daripada di Sulawesi Tenggara. Lanjut, apa sih penyebab BBLR? Ya, bisa gara-gara faktor janinnya. Ya, janinnya sendiri yang bermasalah, misalnya mengalami sindrom tertentu, atau bayi kembar, atau faktor plasentanya, ya misalnya penyakit pada vaskuler di plasenta atau kehamilan ganda. Dan yang paling penting lagi adalah faktor ibu. Ini sebentar akan saya cerita, mudah-mudahan calon-calon ibu kita atau yang sudah jadi ibu ya bisa diperhatikan ini. Salah satu yang bermasalah adalah kalau ibunya menderita hipertensi. Ya, tapi dari semua penyebab yang paling banyak adalah gara-gara kelahiran prematur untuk penyebab BBLR. Nah, kenapa hipertensi saya singgung di sini? Mohon maaf Ibu Bidan, mohon maaf rekan-rekan yang dari kebidanan, ini bukan saya yang bilang. Ya, saya lagi-lagi lebih suka itu menampilkan sesuatu dalam bentuk publikasi hasil penelitian. Supaya apa? Kalau ada orang yang marah, ada orang yang tersinggung, marahnya bukan sama saya, marahnya sama si penelitinya. Saya ingin sampaikan data ini Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu, kalau kita baca teori tentang preeklamsi, teori tentang eklamsi, itu disampaikan bahwa orang yang eklamsi itu atau preeklamsi itu dilatar belakangi oleh ibu-ibu yang menderita hipertensi. Mari kita lihat definisi hipertensi di situ, bahwa ternyata nanti dikatakan hipertensi kalau tekanan darahnya lebih dari 140 per 90 mm Hg. Ini yang saya takutkan. Saya sudah beberapa kali ketemu dengan ketua-ketua IBI, para rekan-rekan di bidan. Saya sampaikan, bahkan kalau mau tolong dong diteliti ini. Saya takutnya jangan sampai tinggi angka kematian ibu gara-gara eklamsi atau gara-gara preeklamsi itu gara-gara keterlambatan penanganan, gara-gara keterlambatan mengetahui ibunya mengalami hipertensi atau tidak. Kenapa? Karena bisa jadi alat ukur yang kita pakai tidak sama. Alat ukur yang kita pakai tidak up to date. Ya, saya ambil contoh. Silakan perlihatkan, lihat ini Bapak Ibu sekalian. Ini kategori pengukuran tekanan darah yang dikeluarkan oleh American Heart Association dan American Stroke Association. Kalau selama ini kita bilang, berapa tekanan darah? Ya normal Ji. Berapa normalnya? 120 per 80. Secara tidak langsung Anda sudah menyatakan bahwa diri Anda hipertensi. Kenapa? Karena nanti orang dikatakan normal kalau tekanan darahnya less than 120 and less than 18. Jadi nanti dikatakan rendah tekanan darahnya kalau di bawah 120 sistolnya dan di bawah 80. Jadi kalau sudah 120 itu tidak normal lagi. Itu namanya sudah elevasi. Apalagi kalau sudah di atas 130. Itu sudah hipertensi stage 1. Atau diastolnya di atas 80. Nah mari kita lihat di sini. Ternyata orang sudah dikatakan hipertensi kalau 130 atau di atas 80. Sementara kalau kita tidak tadi lihat beberapa definisi eklamsi dengan preeklamsi itu nanti menyatakan orangnya hipertensi kalau di atas 140. Yang saya takutkan adalah jangan sampai sudah banyak ibu-ibu yang masuk kategori hipertensi stage 1 tapi dinyatakan belum hipertensi karena standar yang kita gunakan bukan standar yang disepakati oleh American Heart Association dan American Stroke Association. Itu yang saya takutkan Bapak Ibu. Jadi jangan sampai nanti kita terlambat menangani bidan-bidan ini, menangani pasien-pasien ini gara-gara patokan kita tidak terstandar. Bapak Ibu sekalian, ini lagi-lagi bukan saya yang bilang, ini menurut AHA.
AHA meluncurkan pengukuran ini tahun 2017 dan alhamdulillah diupdate lagi tahun 2020 beriringan dengan kejadian pandemi COVID ini. Ya silakanlah di-download di Google kalau misalnya Bapak Ibu penasaran. Tapi kan lagi-lagi ini ada di materi saya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya salah satu penyebabnya tadi gara-gara masalah gizi pada anak-anak, masalah gizi pada ibunya. Ya, ini kan yang kita pelajari sekarang yang namanya di 1000 pertama kehidupan. Ya, ini ada beberapa data-data, tapi tahu tidak Bapak Ibu bahwa asal usul muasal dari namanya ilmu tentang terkait 1000 pertama kehidupan itu dari beberapa jurnal yang diterbitkan di jurnal nutrition, ya jurnal yang terpublikasi berstandar internasional, bahwa ada beberapa penelitian yang ada di situ yang menyedihkan hasil penelitiannya, bahwa ternyata seorang nenek, seorang ibu itu akan mendonasikan gennya lebih banyak dibanding bapak kepada anaknya nanti. Akibatnya, jangan heran Bapak Ibu, maka jika ada penyakit yang diderita si nenek, si ibu, atau si bapak, itu akan diwariskan sampai 100 tahun ke depan. Artinya apa? Kalau ada ibu nanti pada saat dia hamil menderita hipertensi, maka bisa jadi gennya itu akan diwarisi oleh anaknya. Kalau toh anaknya tidak kena hipertensi, tapi nanti cucunya juga bisa kena sampai 100 tahun ke depan. Ini dipublikasikan tahun 2012 oleh Barker. Yang berikutnya lagi, kita lihat bukti-bukti epidemiologi dari yang namanya permasalahan tentang gangguan gizi ini. Ya, ternyata efek gizi kurang di dalam kandungan, ya kalau misalnya nanti yang emak-emak, ibu-ibu ini atau calon ibu nanti hamil, tolongnya ingat bahwa efek gizi kurang pada ibu, gizi kurang itu jangan disalah definisikan Bu ya. Gizi kurang itu kalau kita lihat dari definisi asalnya ternyata kurang dari normal, lebih dari normal, itu semuanya permasalahan gizi semua. Itu ternyata akan diwariskan memanjang sampai ke 3 generasi. Makanya jangan heran kalau di keperawatan biasanya kalau kita bikin pengkajian, kita lihat mahasiswa itu selalu pakai yang namanya genogram 3 generasi. Karena ternyata bisa jadi pasien yang gejala yang muncul pada pasien sekarang itu diwariskan oleh orang tuanya, kakeknya, neneknya, atau kakeknya, orang tuanya dari neneknya. Lanjut. Nah, ini lagi yang paling penting lagi, tadi disinggung oleh Ibu Bidan bahwa tentang yang namanya stunting. Ya, atau istilahnya kalau bahasa sederhananya kependekan. Atau kalau di bahasa Makassar sih namanya caleda, sudah cakdi, leleng, datul lagi anaknya. Ya, itu stunting lah istilahnya. Nah, ternyata stunting pada usia dini, artinya sejak lahir dia sudah mengalami stunting, itu dapat memprediksi kinerja kognitifnya. Maksudnya kalau kognitifnya terkait dengan kecerdasannya dan risiko terjadinya penyakit jantung koroner pada orang dewasa. Artinya, bagi orang yang bertubuh cebol, hati-hati, Anda akan masuk dalam kategori risiko tinggi untuk mengalami penyakit jantung koroner. Apakah nanti dia masuk dalam kategori angina pectoris atau masuk dalam kategori infak miokard, itu sangat berisiko pada orang dewasa. Terbukti dari penelitian bahwa di penelitian yang dilakukan di Inggris, dari 15.000 laki-laki dan perempuan yang lahir 50 tahun yang lalu, yaitu kita telusuri genetiknya, 3.000 diantaranya sudah meninggal dan hampir separuhnya meninggal gara-gara serangan jantung. Artinya 1.500 diantaranya meninggal gara-gara serangan jantung karena ternyata dia dilahirkan dalam kondisi stunting atau gangguan gizi. Ya, dan yang uniknya lagi, pada saat penelitian ini dilakukan kepada 100.000 perawat di Amerika, mereka yang lahir dengan berat badan lahir rendah, yang masuk tadi dalam kategori BBLR, itu ternyata mempunyai risiko penyakit jantung lebih tinggi. Enggak peduli apakah dia dietnya bagus atau tidak, pola hidupnya bagus atau tidak, yang jelas dia berisiko untuk kena penyakit jantung lebih tinggi dibanding orang yang dilahirkan dengan dalam keadaan normal. Ya, masih banyak data-data lain yang cukup riskan kalau kita baca, ya termasuk ternyata orang yang gizinya lebih, yang overweight, ya itu nanti akan melahirkan bayi yang makrosomik atau sangat besar. Ini nanti akan berisiko lagi akan kejadian yang namanya aspiksia karena bayinya akan lama terjepit di pintu. Sebentar akan saya berikan tips-tipsnya untuk ibu-ibu yang mau melahirkan. Kemudian anak-anak dari ibu yang mengalami obesitas atau dia mengalami DM gestasi atau DM tipe 3 itu mempunyai risiko lebih tinggi menderita diabetes atau komplikasi kardiometabolik lainnya. Ini menurut penelitiannya Chen tahun 2009. Nah, Bapak Ibu, ini ingin saya perlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian, terutama emak-emak, terutama gadis-gadis. Ya, tolong diperhatikan ini. Ya, kalau gadis-gadis biasanya sih masih pikir yang namanya diet. Ya, tapi kalau
sudah berkeluarga, kadang dia tidak bisa mengurusi dirinya sendiri karena lebih banyak fokusnya ke anak. Jadi Indonesia ternyata termasuk salah satu dari 17 negara dari 193 negara yang mempunyai 3 masalah gizi tinggi pada balita, termasuk pada emak-emaknya, yaitu stunting, wasting, dan terlalu gemuk. Apa risikonya? Mari kita lihat penelitian ini. Silakan dipraktekkan ibu-ibu, bapak-bapak yang merasa tertarik dengan gambar ini dan penelitian ini. Ini dilakukan penelitiannya oleh Sabah. Dia meneliti tentang risiko pinggang dan tinggi badan. Jadi ternyata lingkar pinggang dibagi tinggi badan dikali 100, kalau hasilnya ternyata lebih dari 55, maka Anda memiliki risiko 3-7 kali untuk mengalami penyakit jantung koroner. Jadi ketawa-tawa Ibu Sakia. Ukur sendiri berat badan tak nanti. Ibu Sakia saya lihat sudah tersenyum-senyum melihat gambar ini. Jadi ternyata di sini kelihatan lingkar pinggang dibagi tinggi badan dikali 100. Nah, itu kalau lebih dari 55 hasilnya itu 3-7 kali mengalami yang namanya penyakit jantung koroner. Jadi usahakan ibu-ibu, bapak-bapak, kalau bisa kondisi badan ya adalah di dalam kategori normal ini, tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Ya, kalau lagu dangdutnya sih katanya yang sedang-sedang saja. Itu barangkali Bapak Ibu. Saya lanjutkan lagi. Nah, ini juga yang bermasalah pada balita. Kenapa balita sekarang di masa modern ini cenderung untuk mengalami obesitas? Ini yang jadi masalah. Minuman favorit yang lagi ngetren sekarang yang namanya boba. Bahkan HP pun dikasih nama boba. Jadi kalau HP saya lihat besar kameranya dikasih nama HP boba. Ya, kenapa? Karena tertarik, terinspirasi oleh minuman ini yang lagi ngetren. Ya, ini ada kalimat yang unik. Bisa tidak kita tahan itu godaan untuk tidak minum boba? Kenapa? Karena mari kita lihat hasil penelitiannya. Ternyata jumlah kalori pada boba yang sering kita konsumsi, ini yang boba bermerek. Ini mohon maaf ini yang bermerek. Artinya mereka terkontrol. Biasanya diawasi oleh Kementerian Kesehatan. Tapi bagaimana boba-boba yang kita beli yang tanpa terkontrol? Ternyata kalorinya itu diduga sekitar 400-an kalori. Pada rekomendasi Kemenkes, itu sebaiknya anak atau orang dewasa itu sebaiknya mengkonsumsi tidak lebih dari 50-an kalori dalam seharinya. Tapi apa yang terjadi? Boba saja itu sudah 400 kalorinya. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya apa yang terjadi dengan balita-balita kita, apa yang terjadi dengan anak kita kalau mengkonsumsi yang seperti ini. Belum lagi kasus kejadian gagal ginjal akut ini. Ya, karena ternyata karena masih misterius, belum bisa dipastikan. Walaupun sebentar kalau ada yang bertanya, saya insya Allah bisa memperlihatkan hasil penelitian bahwa ternyata ada lagi klaim bahwa bukan hanya obat-obatan yang diduga menyebabkan kejadian aki yang meningkat ini, tapi ternyata gara-gara bahan baku obat tersebut atau makanan-makanan di luar obat-obatan yang sering dikonsumsi oleh anak-anak. Karena ternyata ada juga anak yang menderita aki yang terdaftar sekarang itu tidak pernah menggunakan obat-obatan beberapa tahun terakhir atau beberapa bulan terakhir, tapi ternyata juga mengalami aki. Ya. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, bagaimana penata laksanaan BBLR? Ini kita sudah lebih spesifik dalam penata laksanaannya. Jadi bisa penata laksananya antepartum, maksudnya sebelum persalinan, bisa saat persalinan. Ya tadi sudah disinggung sedikit oleh Ibu Bidan tentang resusitasi dan bagaimana tindakan kita di kamar bayi, bagaimana melakukan stabel dan pemberian nutrisi. Saya coba-coba fokus di stabelnya. Pada saat kita menolong pasiennya, tiba-tiba mengalami prematur atau mengalami kegawatan pada saat dia lahir. Nah, ini ada the stable program ya. Jadi pada saat bayi baru lahir segera perhatikan sugar and safe care terutama pada ibu-ibu. Mohon maaf Budi, saya izin dulu sebentar. Jadi mohon maaf saya ambil sapu ini. Jadi kenapa saya ambil sapu? Karena ini kalau di belakang saya ini lagi ribut lagi, saya biasanya tegur dengan sapu. Ini burung-burung ribut sekali di belakang. Ya, jadi yang pertama adalah sugar and safe care. Sama Bu Bidan, dulu waktu pertama-pertama praktek saya sempat heran. Loh, ini kok bisa ya? Ada anak yang lahir, diduga ibunya menderita DM, berarti kan DM logikanya dia kelebihan glukosanya di dalam darah. Tapi kenapa begitu bayinya lahir, ternyata justru bayinya diberikan glukosa. Aneh menurut saya. Itu. Tapi ternyata setelah tahu ilmunya, baru saya sadar. Ternyata memang bayi-bayi yang baru lahir, terkhusus yang dilahirkan oleh ibu yang menderita DM, itu harus diberikan sugar. Apakah dalam bentuk minuman langsung atau dalam bentuk infus yang mengandung glukosa.
Itu untuk S-nya. Ya, tadi stable ya. Yang berikutnya T, temperaturnya. Tadi Bu Bidan sudah sering mengulang-ulangi bahwa hati-hati kadang bayi itu mengalami hipotermi, sebentar akan saya kaitkan dengan penyakit jantung. Yang berikutnya airway-nya, perhatikan jalan napasnya. Ya, biar hebat bagaimana bayinya bernapas, tapi kalau jalan napasnya tersumbat, ya ini kan jadi masalah. Yang berikutnya adalah blood pressure, perhatikan tekanan darahnya, dan lap walk-nya. Ya, inilah yang diistilahkan dengan stable ditambah E, yaitu emotional support dari keluarganya. Ya, apalagi kalau misalnya orang tuanya melihat, aduh kok bayi saya kecil begini, loh kok bayi saya kelihatan kuat, kalau kok bayi saya kurus begini, ya itu kan biasa terganggu psikologinya. Nah, itu program yang namanya stable. Apa yang bisa kita lakukan di sini bisa kita lihat. Jadi untuk sugar guideline-nya, monitor gula darahnya, kenali kalau bayi-bayinya lahir dalam keadaan kondisi hipoglikemi. Kemudian untuk temperaturnya tadi sudah disampaikan bagaimana mengatasi yang namanya teknik dengan menggunakan teknik radiasi, teknik konduksi, teknik evaporasi dan sebagainya. Kemudian untuk airway-nya, kenali kalau misalnya bayinya mengalami respiratory distress syndrome, ya kenali kalau bayinya mengalami apnu, bagaimana kita tahu bahwa bayinya mengalami permasalahan pada Apgar score-nya atau tidak. Kemudian kalau misalnya blood pressure-nya kita lihat bagaimana tanda-tanda shock-nya, apakah bayinya atau anaknya mengalami shock hipovolemik, shock kardiogenik, shock distributif atau shock obstruktif. Yang berikutnya untuk pemeriksaan laboratoriumnya, ya bisa tidak kita kenali bahwa anak ini mengalami permasalahan pada saat dilahirkan, dan emosional support-nya untuk mendukung si bapak dengan si ibunya atau keluarga lainnya. Yang kedua, yang perlu juga saya lanjutkan untuk BBLR adalah tentang asuhan keperawatannya ya. Apa boleh buat Bapak Ibu sekalian, karena basic saya adalah keperawatan, ya maka saya tetap fokus ke asuhan keperawatannya. Maka inilah permasalahan yang sering muncul. Yang namanya pertama, pola napas tidak efektif. Apa outcome yang kita harapkan dari pasiennya? Mudah-mudahan nanti gas darahnya normal. Cuma yang jadi pertanyaan, kita bisa baca tidak itu pemeriksaan gas darah? Nah, maka untuk gas darah ini Bapak Ibu saya coba-coba bikinkan clue-nya untuk gampang dihafal yang namanya pemeriksaan gas darah. Biasanya hasilnya muncul seperti ini. Jadi di analisa gas darah misalnya nanti ada pH, ya derajat keasamannya, apakah nanti pasiennya asidosis, kalau misalnya pH-nya kurang dari 7, atau dia mengalami alkalosis atau basa kalau pH-nya lebih dari 7. Ya, kita periksa PCO2-nya, PO2-nya, saturasi oksigennya, dan HCO3-nya. Tolong Bapak Ibu fokus di PCO2 dengan HCO3. Ini PCO2 dengan HCO3. Karena lagi-lagi Bapak Ibu, yang akan menentukan nanti anaknya, bayinya akan menderita asidosis atau alkalosis adalah PCO2-nya, HCO3-nya. Bagaimana cara kita menentukannya, Pak? Ingat saja ibu kotanya Itali. Ibu kotanya Itali kan katanya namanya Roma. Tapi cara nyebutnya jangan Roma, Rome. Ya, jadi Rome itu maksudnya respiratory opposite. Opposite itu artinya terbalik. Kemudian metabolic equal. Ya, artinya apa? Kalau mau nanti ada pasien ternyata diperiksa PCO2-nya turun, ya kalau PCO2-nya turun, maka otomatis pH-nya itu naik. Maka pasiennya akan mengalami alkalosis. Berarti kondisi tubuhnya pH-nya basah. Ya, tapi kalau PCO2-nya turun naik, kalau PCO2-nya naik, maka pH-nya turun, maka pasiennya akan menderita asidosis. Nah, itu yang namanya respiratory opposite atau terbaliknya. Jadi untuk tahu pasien kita asam atau basa gampang, lihat saja CO2-nya. CO2 turun, pH naik. CO2 naik, pH turun. Sementara untuk metabolik itu equal, artinya sama. Ya, yang kita perhatikan di sini adalah HCO3. Jadi HCO3 itu maksudnya kalau HCO3-nya naik, maka pH-nya naik. Berarti pasiennya menjadi alkali. Kalau HCO3-nya turun, maka pH-nya juga turun. Inilah yang kita kenal dengan istilah ROME, respiratory opposite dengan metabolic equal. Ya, jadi begitu barangkali Bapak Ibu untuk mengetahui apakah nanti pasien kita akan asidosis atau alkalosis. Tapi untuk lebih lengkapnya, kalau misalnya masih ada yang penasaran, Pak, ini kan kalau ada hasil lab, bagaimana kok tidak ada pemeriksaan lab di puskesmas? Bagaimana kok tidak ada pemeriksaan di pustu? Kira-kira bisa tidak saya prediksi, Pak, ini bayinya mengalami asidosis atau mengalami alkalosis? Mudah-mudahan ada yang tanyakan. Semoga kita bisa diskusikan. Lanjut. Yang berikutnya termoregulasi yang tadi banyak disinggung oleh Ibu Bidan terkait permasalahan suhu tubuh pada si anak. Ya, usahakan dipertahankan suhu tubuhnya, kemudian akralnya kembali hangat. Yang berikutnya lagi adalah defisit nutrisi. Ya, defisit nutrisi pada anaknya, mudah-mudahan bayinya bisa diberikan makanan per sonde dengan baik. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau toh mohon maaf ada suara yang masuk. bukan dari saya. Itu ada suara lain dari peserta. Begini Bapak Ibu, kalau misalnya ada bayi atau anak yang diberikan makanan melalui sonde, tapi panitia kalau bisa di-mute secara manual yang masih aktif mic-nya. Tolong deh supaya
nanti peserta tidak menganggap saya yang mengganggu materi ini. Jadi kalau misalnya ada bayi atau anak, ingat ya, anak usia 0 sampai 2 tahun, kalau kita lihat pertumbuhannya, itu masuk dalam kategori yang namanya fase oral. Ya, artinya segala kepuasannya itu ada pada mulutnya. Makanya jangan heran kalau anak-anak itu ada dia pegang, dia masukkan ke mulut. Nah, kalau misalnya bayinya tidak bisa diberikan makan melalui mulut, tapi diberikan makan melalui sonde, ingat selalu ilmu itu bahwa walaupun dia diberikan sonde, tetap berikan kepuasan kepada mulutnya. Caranya bagaimana? Ya bisa jadi barangkali ya kita berikan compeng di mulutnya supaya tetap terpuaskan mulutnya. Karena jangan sampai tidak terpuaskan, tunggu pembalasannya pada saat dewasa. Bisa jadi nanti begitu dewasa dia jadi Pak Gosip atau mulutnya tidak mau diam karena baru dia cari tuh tingkat kepuasannya. Ya, kan begitu. Ya sama misalnya begini Bapak Ibu. Anak usia 1 sampai 3 tahun itu masuk dalam yang namanya fase anal. Ya, pusat kesenangannya pada 2 alat kelamin dan alat pembuangannya. Ya, makanya kalau dia kencing sering main-main, berak dia sering main-main. Nah, maka pada saat itulah bagus diterapkan yang namanya toilet training. Diajari anak-anak toilet training. Tapi kapan di saat itu gagal, jangan heran. Sudah SMP, sudah SMA, anak kita masih sering ngompol. Makanya jangan heran Bapak Ibu, kalau misalnya lagi jalan-jalan tiba-tiba lihat kakek-kakek lagi main kelereng, kakek-kakek lagi main layang-layang. Apa kita bilang? Ih, tidak bahagia waktu kecil. Sebenarnya bukan tidak bahagia waktu kecil, tapi ada fase pertumbuhan yang terlampaui. Ya, harusnya terpenuhi kebutuhan oralnya, dia diopname di rumah sakit dipasangi sonde. Akhirnya kebutuhan oralnya tidak terpenuhi. Wajar saja kalau besar jadi yang namanya Pak Gosip. Ya, sebenarnya begitu. Ya, ini Pak Ketua Panitia ketawa-ketawa dengar Pak Gosip. Lanjut. Yang berikutnya risiko infeksi berhubungan dengan malnutrisi ya. Kenapa risiko infeksi? Kan belum terjadi infeksinya. Kalau sudah terjadi infeksinya, maka ada ciri-ciri yang diperlihatkan. Apa itu ciri-cirinya? Salah satunya pemeriksaan lab terjadi yang namanya leukositosis. Tapi kalau belum ada leukositosis, nggak bisa dikatakan infeksi. Kalau cuma berdasarkan kalor, rubor, dolor, tumor, dan fungsi laisa. Karena ciri-ciri itu juga muncul pada yang namanya inflamasi. Inflamasi itu belum tentu infeksi. Ya, tapi untuk membedakan inflamasi dengan infeksi adalah gampang. Periksa saja sel darah putihnya. Kalau sel darah putihnya meningkat, ya bisa jadi pasien kita mengalami infeksi. Tapi sekedar catatan, rekan-rekan di kebidanan, ya ini kebetulan saya alami sendiri dan kebetulan saya tahu ilmunya. Hati-hati pada saat menolong ibu-ibu yang mau melahirkan, itu biasanya pada saat dilakukan pemeriksaan leukosit, ternyata leukositnya meningkat atau terjadi leukositosis. Ya anggaplah leukositnya 11.000 atau 12.000. Ingat, ini belum tentu mengindikasikan bahwa ibunya mengalami infeksi. Karena itu biasanya wajar-wajar saja kalau ibu yang mau melahirkan. Ya kenapa? Karena itu mekanisme kompensasi dari tubuh. Yang mempersiapkan si ibu, mempersiapkan polisi dan tentara di dalam tubuhnya. Karena bisa jadi dalam partusnya nanti itu terjadi proses masuknya kuman. Sehingga leukosit sudah siap untuk menghadapi kuman-kuman tersebut. Ya, jadi kalau misalnya ada ibu yang mau melahirkan tiba-tiba terjadi leukositosis, jangan langsung dikasih antibiotik. Karena belum tentu. Bisa jadi itu hanya gara-gara fase kompensasi dari tubuhnya. Lanjut. Ini beberapa intervensi keperawatan yang bisa kita lakukan. Nah, sering rekan-rekan perawat di rumah sakit kadang mengeluh, Pak, susah Pak yang namanya bikin intervensi. Ya bingung saya Pak bikin intervensi. Nggak usah bingung. Yang namanya perawat kalau bikin intervensi, ingat saja ini yang namanya omek. Pasti yang namanya intervensi ada ininya, ada omeknya. Apa itu O-nya? Pertama adalah observasi. Lakukan observasi keperawatan, terserah observasi tanda-tanda vital, observasi sputumnya, observasi pola napasnya, observasi apa saja itu namanya observasi. Yang kedua adalah M, ya mandiri, tindakan mandiri perawat, posisikan pasien, lakukan ini, berikan ini, itu semuanya namanya mandiri. Yang berikutnya education, ajarkan, sampaikan, edukasi pasiennya dan sebagainya. Nah, itu namanya edukasi. Dan yang terakhir adalah kolaborasi. Tapi lihat perawat-perawat rekan-rekan kita di rumah sakit, hampir sebagian besar pada saat membuat intervensi justru huruf K-nya yang paling pertama, yaitu kolaborasi dengan tim medis. Selalu begitu terus. Lantas kapan Anda mandiri? Katanya perawat profesional. Nah, ini kasih bikin malu. Yang rekan-rekan kita, setiap ada bikin intervensi perawatan selalu kolaborasi. Kalau selalu kolaborasi, kapan mandirinya? Baru sok-sok mau bikin klinik mandiri. Apa klinik mandiri? Gue yang dilakukan selalu kolaborasi. Ya gitu barangkali ya. Mudah-mudahan ada yang tersinggung sehingga berubah. Sengaja kok saya menyinggung. Ya, saya lanjutkan. Yang kedua adalah kasus tentang asphyxia neonatorum yang terjadi setelah kasus BBLR ini. Ya, jadi Bapak Ibu, apa sih definisi dari yang namanya asphyxia neonatorum? Ya, ini ada beberapa definisinya. Intinya pokoknya pada saat misalnya bayinya lahir, tiba-tiba terjadi
kegagalan pertukaran gas, maksudnya terjadi pertukaran oksigen dengan CO2, ya sudah, begitu dia tidak menangis, tampakannya biru dan sebagainya, itu sudah masuk kategori aspiksia. Ya, pada saat bayinya baru dilahirkan. Kapan dikatakan aspiksia? Ini ada beberapa kriterianya, ada kriteria utama, ada kriteria tambahan. Ya, salah satu kriteria utamanya adalah periksa pH-nya. Ya, mudah-mudahan masih ingat tadi untuk menentukan pH, apakah dia asidosis atau alkalosis, tergantung. Kalau pH-nya kurang dari 7, ya berarti dia asam atau asidosis. Kalau lebih dari 7, ya berarti alkalosis. Ya, bagaimana ciri-cirinya? Ya, tadi kita lihat CO2-nya, kita lihat HCO3-nya. Kalau CO2-nya turun, maka pH-nya naik. Kalau CO2-nya naik, maka pH-nya turun. Kalau HCO3-nya naik, maka pH-nya juga naik. Kalau HCO3-nya turun, maka pH-nya juga turun. Nah, gitu barangkali sederhananya. Yang berikutnya, untuk kriteria tambahan, ini ada beberapa pemerintahan, apa namanya, ada beberapa ciri-ciri, ada sentinel event, kita lihat saja. Kenapa tiba-tiba bisa terjadi seperti itu? Bisa saja kesalahan penolong, kesalahan orang yang ditolong, dan sebagainya. Kemudian perubahan mendadak detak jantungnya, lihat Apgar skornya, ya, apakah kurang dari atau sama dengan 3, kurang dari 5 menit, lihat gagal sistem organ tidak terjadi, atau kita bisa menggunakan early imaging evidence. Apakah menggunakan CT scan, apakah menggunakan yang namanya USG, ya itu semuanya bisa dipakai yang namanya early imaging. Lanjut, ini penyebabnya bisa gara-gara faktor ibu, bisa gara-gara faktor tali pusat, dan bisa gara-gara faktor bayi. Untuk faktor ibu, saya coba-coba fokus di sini yang tulisan warna merah yang namanya partus lama. Oh, calon ibu-ibu. Ya, di sini kan banyak pesertanya masih gadis. Ya, istilahnya sih masih jomblo. Ya. Oh, rekan-rekan sekalian yang belum memiliki pasangan. Ya. Nanti kalau Anda sudah punya pasangan, tiba-tiba Anda hamil, coba pertanyakan pada diri Anda sendiri. Kira-kira kalau ditanya, Anda mau melahirkan normal atau tidak normal? Yakin dan percaya semua ibu-ibu hampir 100% jawabannya adalah saya mau melahirkan normal. Tapi ingat ibu-ibu sekalian, jangan sok-sok mau melahirkan normal kalau ternyata Anda tidak memenuhi kategori minimal yang namanya 3P. P pertama, panggul. Jangan coba-coba melahirkan kalau panggulnya sempit. Ya, biasanya Bu Bidan nanti akan mengukur lingkar panggul Anda. Ya, tapi kadang ada yang menjawab, Pak, saya saya pantatku besar, Ji, Pak. Sejak kapan saya bilang pantat? Saya kan bilang panggul. Ya, kalau pantat itu gampang dimodifikasi. Yang saya sebut di sini adalah panggul. Ya, jadi kalau panggulnya sempit, tapi terjadi bayinya terlalu lama terjepit di dalam, tidak bisa keluar. Ya. P kedua adalah power. Ya, jangan sosok melahirkan kalau Anda tidak ada tenaga. Dan sampaikan kepada pasien Anda, ingat, ibu-ibu, karena ibu adalah masuk kategori primipara, maka karena primipara yang namanya pembukaan 0 sampai pembukaan lengkap, itu kadang membutuhkan waktu 12 sampai 18 jam. Artinya kalau sudah terasa sakit perutnya, jangan mengedan dulu. Kalau ternyata pembukaannya masih 0, masih 1, masih 2. Tapi kalau tidak disampaikan ibunya, apa yang terjadi? Ibunya di awal sudah mengedan memang. Giliran pembukanya sudah lengkap, tenaganya sudah habis. Ya. Yang ketiga adalah passenger. Siapa itu passenger? Penumpang. Penumpangnya siapa? Bayinya. Jangan coba-coba melahirkan kalau ternyata bayinya dilahirkan dalam kondisi bayi raksasa. Misalnya pada ibu-ibu yang masuk kategori DM tipe 3 atau DM gestasi. Ya, ini hati-hati. Tolong diingat ini yang namanya 3P. Jadi kalau Anda punya permasalahan di 3P ini, ya pikirkanlah sebaiknya melahirkannya dengan sesar. Saran. Lanjut. Bagaimana manifestasi klinik dari orang-orang yang menderita asphyxia neonatorum? Ya, ini ada beberapa. Ada pasiennya dispnu atau apnu, denyut jantungnya kurang dari 100 kali per menit, padahal harusnya di atasnya, tonus ototnya menurun, warna kulitnya kebiruan, kejang, dan sebagainya. Sehingga dibuatlah cara pemeriksaan untuk asphyxia neonatorum itu dengan istilah yang namanya Apgar. Dan kebetulan penemunya juga ada Apgarnya. Ya, jadi penemunya namanya Victoria Apgar, sehingga dikasih nama lah Apgar. Cuma Bapak Ibu, sekedar informasi, tidak ada salahnya saya perlihatkan penelitian ini. Ini ada penelitian bahwa ternyata di luar negeri, ya mudah-mudahan bisa dipakai di Indonesia. Ternyata di luar negeri itu untuk mengetahui bayinya mengalami gangguan pada asphyxia neonatorum atau tidak, itu bisa juga tanpa menggunakan Apgar. Lebih detail lagi kalau kita memeriksa yang namanya troponin T. Ya, bagi rekan-rekan yang pernah bekerja atau yang mendalami ilmu jantung, serangan jantung, henti jantung, ya, itu pasti kenal dengan istilah troponin T. Karena ini salah satu pemeriksaan lab yang kita lakukan untuk menentukan, untuk mendiagnosis apakah pasiennya positif mengalami penyakit jantung koroner atau tidak. Tapi ternyata di luar negeri itu dipakai troponin T juga untuk menentukan apakah si bayi yang baru lahir ini menderita asphyxia neonatorum atau tidak, tanpa melakukan pemeriksaan Apgar score. Ya, ini beberapa pemeriksaan Apgar score yang kita lakukan mulai dari menit pertama, 5 menit kedua, 10 menit, 15 menit sampai 20 menit. Ya, sehingga diperolehlah nilai Apgar score-nya berapa. Yang mulai dari A-nya appearance-nya, penampilannya, warnanya
kulitnya bagaimana, merah, biru, merah kebiru-biruan. Kemudian nadinya tadi, apakah kurang dari 100, apakah 100, lebih dari 100. Kemudian respon refleksnya, Greenwich-nya, atau tonus ototnya, activity-nya. Dan yang terakhir adalah respiratory. Cuma jangan tertipu rekan-rekan sekalian, terutama bagi yang belum berpengalaman di klinik, jangan mentang-mentang tertulis respiratory di sini, yang diperiksa adalah pernapasannya, yang diperiksa adalah tangisnya. Tadi Bu Bidan sudah sampaikan, lihat bayinya pada saat lahir menangis atau tidak. Ya, karena tidak mungkin dia menangis kalau tidak tarik nafas. Kan gitu barangkali. Nah, dari situ kita bisa tahu nanti apakah pasiennya, bayinya mengalami aspeksia berat, kalau nilainya 0 sampai 3, aspeksia sedang atau aspeksia ringan. Saran untuk rekan-rekan sekalian, para peserta, tolong dong kalau punya aplikasi Play Store di Android-nya, silahkan diketik di Play Store-nya yang namanya Apgar Score. Insya Allah nanti aplikasinya muncul, silahkan di-download, sehingga pada saat Anda menolong ibu yang melahirkan, nanti langsung dinilai dengan menggunakan aplikasi tersebut, Anda langsung bisa tahu kira-kira dia masuk kategori aspeksia berat, sedang, atau ringan. Atau dia masuk kategori normal. Ya, itu barangkali Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mohon maaf, rekan-rekan sekalian, saya coba-coba matikan dulu video saya, karena Anda enak kelihatan saya pegang sapu ini untuk tegur ini ayam dengan burung di belakang saya yang ribut sekali. Lanjut Bapak Ibu, tapi ternyata ada juga penemu yang menemukan ide, siapa tahu belum ada yang belum tahu tentang ide ini. Dia coba-coba membuat juga penilaian pada bayi yang baru lahir tidak menggunakan Apgar Score, tapi sebenarnya Apgar Score juga, cuma istilahnya beda. Dia menggunakan istilah yang namanya how is this child ready? Ya, jadi how ready is this child? Seberapa ready sih bayi ini yang baru lahir? Ya, jadi dia ambil huruf-huruf awalnya. Yang pertama H atau H. H-nya itu maksudnya heart rate-nya. Ya, kalau di Apgar tadi kan namanya pulse. Kemudian R-nya adalah respiratory effort atau pernapasannya. Ya, kalau di Apgar tadi R. Kemudian I-nya adalah iritabilitas, reaksi refleksnya yang tadi di Apgar Score bernama Greenwich. Dan yang berikutnya adalah T atau tone, sikapnya yang tadi masuk dalam activity, dan yang terakhir adalah color atau warnanya masuk tadi di Apgar Score dalam appearance. Jadi ya terserah, kalau tapi maksud saya menyampaikan ini jangan sampai nanti Bapak Ibu atau ibu-ibu yang tiba-tiba bekerja di luar negeri kaget, loh kok ada bayi yang baru lahir bukannya disuruh periksa Apgar, tapi yang disuruh periksa adalah how ready is this child. Padahal sebenarnya Apgar juga. Ya cuma ya lagi-lagi kalau orang mau terkenal kan ya bikin penemuan sendiri. Lanjut Bapak Ibu, nah apa yang kita lakukan kalau misalnya Apgar Score-nya kita temukan seperti tadi, dia masuk kategori aspeksia ringan, aspeksia sedang, atau aspeksia berat. Ini ada beberapa tindakan, tapi karena kita bicara tentang gawat darurat, saya coba-coba fokus di Apgar Score-nya yang 3. Ya, jadi yang masuk kategori berat. Jadi di sini dilakukan intubasi endotrakeal, tapi mohon maaf Bapak Ibu, ini sengaja saya warnai merah, karena nanti akan saya perlihatkan lagi satu penelitian yang unik tentang penata laksanaan intubasi pada bayi, terkhusus bayi yang di atas umur 28 hari. Yang berikutnya pemberian oksigen tekanan positif atau tadi yang kita istilahkan dengan PEP atau PPV, positive pressure ventilation. Kemudian koreksi asidosisnya. Kalau ternyata bayinya mengalami asidosis, ya kita berikan nabik atau bignak, ya natrium bikarbonat ya dalam glukosa. Nah, kalau misalnya tiba-tiba bayinya henti jantung, maka otomatis kita baca algoritmanya yang namanya cardiac arrest. Mau pada orang dewasa, mau pada bayi, mau pada anak. Yang jelas begitu terjadi cardiac arrest atau henti jantung, maka yang kita pikirkan adalah start CPR. Langsung laksanakan CPR. Ya, atau BHD. Nah, ini algoritma yang dikeluarkan oleh American Heart Association terkait dengan neonatal atau bayi yang baru lahir yang mengalami henti jantung. Ya, karena ini berbahasa Inggris, kita coba buka bahasa Indonesia saja ya. Ya, kita lihat bahasa Indonesianya yang dikeluarkan oleh IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, melalui terjemahan dari American Heart Association. Jadi begitu bayi baru lahir, lihat cukup bulan tidak, tonus ototnya baik atau tidak, napasnya spontan atau menangis. Kalau ya, sudah selesai permasalahannya. Bisa diserahkan kepada ibunya, nanti kita ajari ibunya bagaimana cara merawat bayi yang benar. Yang masalah kalau tiba-tiba dia tidak cukup bulan, tonus ototnya tidak baik, atau napasnya tidak spontan, mulailah nanti di sini kita pikirkan bagaimana penata laksanaan bantuan hidup dasar. Lantas bagaimana cara menolong bayinya supaya dia bernapas? Ya tergantung. Pada saat bayinya baru lahir, apakah dia crying, menangis atau not crying? Ya, kalau dia not crying, maka di sini kita bisa lihat clear airway stimulan. Bagaimana memberikan stimulasi untuk membersihkan jalan napasnya. Ya, termasuk di sini adalah ya mohon maaf ya, cut cord-nya. Ya, jadi bagaimana kita pikirkan apakah nanti tali pusatnya itu ditunda pemotongannya atau langsung dipotong saja. Ya, nanti sebentar akan saya perlihatkan lagi algoritmanya.
Ya ini sementara untuk algoritma bayi baru lahir yang dikeluarkan oleh Kemenkes, Permenkes ini tahun 2014 ya seperti ini. Tapi lagi-lagi semuanya mengadopsi pada algoritma yang dikeluarkan oleh American Heart Association tahun 2015. Nah, bagaimana pelaksanaan resusitasinya? Ini untuk resusitasi neonatal. Sebelum kita lakukan, pertanyaannya adalah kehamilannya normal atau tidak, nadinya baik atau tidak, bernapas atau tidak menangis. Nanti kita akan dapat yang namanya golden period karena kesempatan kita akan menyelamatkan bayi atau tidak ada di 60 detik pertama atau 1 menit pertama. Ya. Kemudian rekomendasinya di sini ada. Jadi rekomendasi menurut AHA ini ya, bukan menurut saya. Ya, tahun 2015 yang masih dipakai sampai sekarang di 2020-2022. Apa dia bilang? Sebaiknya terjadi penundaan pemotongan tali pusat lebih dari 30 detik. Terkhusus untuk bayi normal atau bayi prematur yang tidak memerlukan resusitasi saat lahir. Ya, ini AHA yang bilang, dan AHA tidak mungkin mengeluarkan aturan seperti ini kalau tanpa melewati penelitian baik studi pada tulisan ataupun studi pada lapangan. Ya, suhunya kalau tanpa asfiksia kita pertahankan 36,5 sampai 37,5, berarti kalau asfiksia di atasnya sedikit, cegah hipotermi dan hindari hipertermi. Lanjut Bapak Ibu, bagaimana melakukan resusitasi? Nah, ini ada di bagian bawah yang saya ingin perlihatkan Bapak Ibu, ini berdasarkan penelitian terbaru bahwa ternyata untuk bayi-bayi yang mengalami aspiksia neonatorum berat ya atau tadi nilai Apgar skornya 3 sampai 0 sampai 3, maka ternyata ada penelitian yang mengatakan laryngeal max airway itu masih lebih bagus dan bisa digunakan sebagai alternatif jika pemasangan intubasi sulit dilakukan. Ya, itu diteliti tahun 2017. Jadi rekomendasi LMA lebih bagus daripada pemasangan ETT. Ya, bagaimana modelnya ini? Ini penelitiannya. Jadi a prospective evaluation of the efficacy the laryngeal max airway during neonatal resuscitation. Jadi ternyata alat LMA ini masih lebih bagus dan lebih efektif untuk menangani kejadian aspiksia pada bayi yang baru lahir dibanding dengan pemasangan endotracheal tube atau pelaksanaan intubasi. Jadi jangan buru-buru ngotot untuk memasang intubasi pada bayi kalau ternyata susah. Apalagi kalau bayinya nanti mengalami ciri-ciri yang namanya lemon. Ya, hindarilah pemasangan intubasi. Karena yakin Anda percaya kalau Anda tidak berpengalaman, Anda susah memasang intubasinya. Maka lebih baik pasang saja LMA. Karena ternyata berdasarkan penelitian, bagus dilaksanakan LMA. Ya, laryngeal max airway maksudnya. Nah, bagaimana cara melakukan CPR pada neonatus? Ya, ini khusus pada neonatus, tapi bisa jadi juga dipakai nanti pada bayi dan anak. Ya, mohon maaf, ibu-ibu bidan, calon bidan sekalian, ini bukan berarti mendiskriminasikannya. Karena kalau saya mengatakan bidan, kalau di luar negeri itu berarti dia juga perawat. Karena kalau di beberapa negara maju, contohnya negara-negara tetangga kita, itu enggak boleh orang jadi bidan kalau bukan jadi perawat dulu. Jadi nanti setelah jadi perawat, baru ambil kekhususan terkait ilmu kebidanan namanya kalau di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri namanya ilmu maternity. Ya, ternyata berdasarkan penelitian ini jadi kalau sebentar teman-teman di kebidanan mau marah-marah, tolong marahi ini orangnya yang meneliti, jangan marahi saya. Apa dia bilang? Di penelitian ini terkait tentang infant resuscitation practice of midwife in developing country. Ternyata dia bilang bahwa ternyata bidan-bidan yang ada di negara-negara berkembang, ya termasuk mungkin beberapa di negara maju, itu ternyata tidak mengetahui bagaimana algoritma dalam penanganan resusitasi pada bayi yang bermasalah, termasuk dalam kategori aspiksia. Ya, di sini dia bilang bahwa hampir setengah bidan yang ada di rumah sakit atau di pelayanan kesehatan, di sini dia bilang setengah atau lebih ya, hampir setengah atau lebih bidan yang ada di pelayanan kesehatan itu tidak mampu melakukan penanganan resusitasi pada bayi yang mengalami kegawatan sesuai prosedur. Ya, artinya kalau tidak sesuai dengan prosedur berarti dia ada di bawahnya prosedur. Ya, kenapa? Bisa jadi gara-gara tidak hafal algoritmanya. Ya, ini berdasarkan penelitian ini. Ya, walau alam ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, ya jelas ini sudah dipublikasikan di NCBI dan dipublikasikan di PubMed. Ya, jadi lagi-lagi kalau tidak setuju, ya silakan protes yang meneliti. Ya. Nah, maka melalui penelitian itu, peneliti ini merekomendasikan, dan ini saya juga sekaligus merekomendasikan kepada teman-teman yang berprofesi sebagai bidan, yang bekerja di pelayanan kesehatan misalnya rumah sakit, atau teman-teman perawat yang bekerja di ruang maternitas. Bagaimana penanganan kita kalau mendapatkan bayi yang akan diresusitasi? Saran saya, kalau bisa, tolong dong beli program ini. Jadi program ini bisa dibeli, bisa juga diikuti pelatihannya. Namanya Advance in Medical Education and Practice untuk neonatal resuscitation, berupa pemberian training untuk perawat dan bidan yang modelnya advance. Ya, jadi nanti kalau programnya ini dibeli,
Sisa kita klik-klik saja ini ikon-ikonnya. Misalnya kita mau menggunakan searing bulb, atau kita menggunakan handuk, bagaimana modelnya, bagaimana menggunakan saksian, bagaimana menggunakan mekanisme aspirator, bagaimana nanti menggunakan intubation supply, alat-alat intubasi, bagaimana menggunakan LMA dan sebagainya, bagaimana nanti mengatur SPO2-nya, bagaimana melihat EKG monitornya dan sebagainya. Jadi saran saya, kalau misalnya siapa tahu di IB banyak dana untuk kesejahteraan teman-teman, peningkatan kognitifnya, ya nggak ada salahnya program ini dibeli. Ya, jadi setiap ada pertemuan di IB, ya kita putar aplikasinya, ya supaya teman-teman bisa belajar, bisa mengupdate ilmu-ilmunya bagaimana melakukan resusitasi. Termasuk teman-teman perawat yang bekerja di maternitas, silakan beli, ya karena jangan sampai nanti jangankan memberikan oksigen, tahu pemenuhan kebutuhan oksigen saja, tahu pemenuhan kebutuhan cairan pada bayi saja belum tentu tahu. Ya, sehingga wajar saja beberapa tahun yang lalu saya diundang oleh Ikatan Bidan Indonesia yang ada di Sulawesi Tengah untuk membawakan materi hanya khusus terkait bagaimana infus terapi dan penghitungan cairan pada bayi yang baru lahir atau bayi anak-anak. Itu saya diundang tersendiri dari Makassar ke Palu, ke Sulawesi Tengah. Yang berikutnya, rekan-rekan sekalian, tolong jangan latah ya, mau perawat, mau bidan, ya tolong dibedakan antara yang namanya serangan jantung dengan henti jantung. Ya di sini bisa kita lihat, ternyata menurut American Heart Association, kalau henti jantung itu yang bermasalah adalah listriknya di jantung. Tapi kalau henti serangan jantung, itu yang bermasalah adalah pembuluh darahnya. Jadi otomatis tidak sama. Lantas bagaimana cara kita membedakan bayi ini, anak ini mengalami serangan jantung atau henti jantung? Ya gampang. Perhatikan saja yang tiga ini. Tolong Bapak Ibu, mau pasien Anda dewasa, mau pasien Anda anak, mau pasien Anda bayi, untuk menentukan apakah pasien yang Anda hadapi ini adalah henti jantung atau henti jantung atau serangan jantung, ya lihat saja. Pertama adalah nadinya. Kalau masih ada nadinya, pasti itu namanya serangan jantung. Kalau tidak ada nadinya, itu henti jantung. Yang berikutnya bernapasnya. Kalau dia masih bernapas, itu berarti serangan jantung. Tapi kalau tidak bernapas, itu namanya henti jantung. Yang ketiga adalah responnya. Kalau pasiennya masih berespon, apakah bayinya, anaknya, orang dewasanya masih berespon, berarti itu adalah serangan jantung. Tapi kalau sudah tidak berespon, itu namanya henti jantung. Kalau di luar negeri, apa sih yang kita lakukan? Ya langsung call 911. Tapi untuk henti jantung, selain call 911, langsung lakukan yang namanya STAR CPR. Langsung lakukan BHD. Pertanyaannya, mampu tidak kita melakukan BHD? Mampu tidak tetangga kita melakukan BHD? Mampu tidak masyarakat di sekitar kita melakukan BHD? Tugas kita sebagai petugas kesehatan bagaimana? Ya, memberikan edukasi atau memberikan pelatihan-pelatihan kepada kelompok awam dalam bagaimana melakukan yang namanya bantuan hidup dasar. Apa sih indikasinya tadi melakukan yang namanya CPR atau RJP pada seseorang? Ya prinsipnya sih cuma dua. Kalau bukan henti jantung, ya henti napas atau henti dua-duanya. Ya ini algoritma yang kita berikan pada pediatrik. Jadi mau bayi, mau anak, ya beginilah algoritmanya. Menurut AHA 2015 yang diperbarui 2020, bahwa begitu ada orang mengalami henti jantung, baik itu bayi mau itu anak, segera start CPR. Jadi jangan lagi ikuti iklan-iklan atau video-video yang ada viral di Facebook atau di YouTube, tiba-tiba ada bayi yang tenggelam, ada anak yang tenggelam. Apa yang dia lakukan? Dia angkat kakinya, dia guncang-guncang bayinya. Tidak ada di algoritma ini. Yang ada adalah begitu berhenti jantungnya, dia mengalami cardiac arrest, langsung start CPR. Ya. Sambil memberikan oksigen. Nanti ada beberapa tindakan lagi di bawahnya. Tapi perlu diingat bahwa rekan-rekan sekalian, CPR itu yang diberikan atau RJP yang diberikan itu ada batasannya. Ya, kapan kira-kira dihentikan? Ya, kalau pasien kita selamat, berarti pasien kita mengalami ROSC, Return of Spontaneous Circulation, maka dihentikan RJP-nya. Atau sudah terindikasi bahwa pasien yang kita lakukan kompresi ini atau kita lakukan CPR ini ternyata sudah meninggal, ya kita hentikan. Tapi perlu diingat bahwa orang bisa mengalami henti jantung, serangan jantung, dan sebagainya, itu bisa jadi gara-gara yang namanya 5H atau 5T. Apa itu maksudnya 5H, 5T? Ini penyebab kegawat daruratan kardiovaskular. Yang namanya 5H, hipovolemi, ya kekurangan cairan. Ya, kalau bicara volume, bisa darah, bisa air. Hipoksia, kekurangan oksigen, akibatnya pasiennya nanti akan menderita asidosis. Di bawahnya ada hidrogen ion atau asidosis. Yang berikutnya hipo atau hiperkalemi dan hipotermi. Tadi beberapa kali disinggung-singgung terus oleh Ibu Bidan pemateri pertama bahwa hati-hati hipotermi pada bayi. Yang berikutnya 5T, tension pneumotorak, tamponade jantung, toksin, trombosis paru, dan trombosis koroner. Ini 5H, 5T yang paling sering menyebabkan kegawat daruratan pada kardiovaskular. Bagaimana dengan kalau yang mengalami henti jantung adalah ibunya? Ini lagi yang unik. Tolong rekan-rekan di kebidanan,
mahasiswa-mahasiswa kebidanan, termasuk teman-teman perawat yang kerja di maternitas, ya hati-hati. Bisa jadi yang mengalami henti jantung itu adalah ibu yang hamil. Ini harus diperhatikan. Nah, apa yang harus diperhatikan ini beberapa hal, bagaimana melakukan BHD-nya, bagaimana melakukan kompresinya. Tapi ada catatan penting yang ingin saya perlihatkan. Ini catatan ini. Tolong dibaca baik-baik. Ini ada segi 4 berwarna merah. Di sini tertulis bahwa if no ROSC by 4 minutes of resuscitation of what considered performing immediate emergency. Artinya, kalau ada ibu hamil mau melahirkan, tiba-tiba henti jantung, ya maka segera lakukan CPR. Tapi jika CPR itu sudah dilakukan selama 4 menit, tapi ternyata tidak ada tanda-tanda ROSC, nadinya belum didapat, napasnya belum ada, maka segera panggil dokter obginnya. Artinya dokter obgin sebenarnya sudah ada di dekat Anda pada saat melakukan kompresi. Segera dokter obginnya maju untuk melakukan operasi sesar. Mudah-mudahan bayinya masih bisa selamat. Jadi diingatnya catatan ini bukan saya yang bilang loh, yang bilang adalah AHA, American Heart, itu ada tulisannya di bawah. 2010 American Heart Association. Ya, dan ini masih dipakai di 2015. Apa dia bilang? Kalau dalam 4 menit Anda melakukan RJP, melakukan BHD pada ibu yang hamil, tiba-tiba ternyata tidak terjadi ROSC, nadinya tidak teraba, napasnya tidak ditemukan, maka segera dokter obginnya maju untuk melakukan operasi sesar, mudah-mudahan bayinya masih bisa diselamatkan. Jadi kesimpulannya dalam algoritma ini adalah tetap selamatkan dulu ibunya, baru selamatkan bayinya. Jangan bayinya dulu diselamatkan, baru diselamatkan ibunya. Naik pesawat saja, pramugarinya akan bilang, kalau tiba-tiba tekanan udara dalam kabin berubah, maka segera pakai maskernya. Tapi kalau bawa anak, jangan lupa pakai dulu maskernya, baru pakaikan anaknya. Selamatkan dulu diri Anda, baru selamatkan bayinya. Nggak usah sok-sok mau tolong orang kalau diri Anda tidak bisa tolong. Itu barangkali. Nah, ini kalau bahasa Indonesianya. Sorry ya, tadi bahasa Inggrisnya yang saya perlihatkan. Tapi yang jelas, intinya lagi bahwa kadang ibu-ibu yang hamil itu kadang mengalami kegawat daruratan pada cardiac arrest. Itu gara-gara, silakan dibaca singkatannya di bawah, itu namanya BAU the CHOP. Ya, apa itu BAU CHOP? Bleeding. Ya, ada perdarahan atau ibunya mengalami DIC, disseminated intravascular coagulation, kemudian ada terjadi embolism, ada terjadi anestesi komplikasi, mungkin kalau dia dioperasi sesar obat biusnya terlalu banyak, atau terjadi atonia uteri, tiba-tiba mogok berkontraksi yang namanya rahimnya, cardiac disease bisa myocard impact, ischemic, aortic disease dan sebagainya, bisa gara-gara hipertensi, preeklamsi atau eklamsi. Lagi-lagi saya ingatkan, ingat kita tadi tentang new guideline yang dikeluarkan oleh AHA terkait kapan orang dikatakan hipertensi atau tidak hipertensi. Yang berikutnya bisa jadi gara-gara diferensial diagnosisnya atau placenta occlusion atau placenta previa atau gara-gara sepsis. Ini tolong diperhatikan ibu-ibu bidan dengan teman-teman yang kerja di maternal. Cari hal yang menyebabkan cardiac arrest yang paling sering yang disingkat dengan istilah BAU CHOP. Ya. BAU CHOP. Lanjut, Bapak Ibu. Nah, yang paling penting lagi Bapak Ibu, tolong perhatikan gambar ini, gambar keempat. 1, 2, 3, 4, gambar paling bawah lah, paling samping bawah. Ini mungkin kursor saya kelihatan. Secara anatomi, ternyata vena abdominalis itu ada di sebelah kanan. Kalau arterinya di sebelah kiri. Nah, perhatikan gambar ini baik-baik. Ternyata pada saat ibu terlentang kalau dia tidur, itu ternyata venanya itu terjepit oleh si bayi. Terjepit oleh si bayi. Kalau dalam agama Islam sih biasanya kita disarankan kalau tidur miring ke kanan. Itu tidur secara sunnah Rasulullah. Tapi kalau misalnya ibu lagi hamil, disarankan. Sebaiknya kalau tidur miringnya ke kiri. Kenapa? Supaya tidak terjadi jepitan pada pembuluh darah vena dan arteri. Sehingga arus balik darah dari bawah ke menuju jantung itu bagus. Gara-gara ilmu inilah sehingga ini juga yang diterapkan pada saat melakukan kompresi, BHD, RJP, CPR pada ibu yang hamil. Jadi kalau Anda mau melakukan resusitasi RJP pada ibu hamil, tolong dimiringkan ke kiri. Atau ada teman Anda yang menarik rahimnya ke kiri sambil di RJP, dikompresi. Atau ada teman Anda yang mendorong rahimnya ke arah kiri sambil di RJP. Karena kalau Anda tidak lakukan seperti ini, tidak ada guna-gunanya itu dipompa dadanya. Jantungnya mengompa, darah turun, tapi tidak bisa naik karena venanya terjepit. Bagaimana bisa terjadi yang namanya arus balik pada jantung? Gara-gara venanya terjepit. Jadi saya ingatkan kembali, begitu Anda melakukan kompresi pada ibu hamil, apalagi ibu yang mau melahirkan yang sudah lebih besar lagi rahimnya,
Ya, maka miringkan dulu ke kiri ibunya, atau ada yang geser rahimnya ke arah kiri, atau ada yang tarik rahimnya ke arah kiri, baru kita lakukan kompresi. Begitu ibu-ibu sekalian ya. Ya, ini beberapa algoritma yang kita lakukan pada pediatrik, pada anak, dan sebagainya. Mau terserah satu penolong atau dua penolong. Intinya, dulu waktu di awal ditemukan yang namanya algoritma ini, kita masih pakai prinsip yang namanya ABC. Perhatikan dulu airway-nya, jalan napasnya, baru berikan pernapasan, baru circulation. Tapi sejak 2010, 2015, 2020 sampai sekarang, kalau ada pasien, mau anak-anak, mau bayi, mau orang dewasa bermasalah, permasalahan utamanya adalah jantungnya, maka sekuensinya kita ubah menjadi CAB, circulation, airway dengan breathing. Ya, saya pengennya nanti Bapak Ibu sekalian, ini sayangnya ini ada video di sini, tapi kayaknya nggak bisa terfilter, moderator. Mohon maaf ya, kita lewati saja. Nah, saya pengennya di ruang kebidanan, di ruang tindakan tadi yang disebut oleh Ibu Bidan sebagai ruang tindakan kalau ada bayi mengalami kegawat daruratan, ini adalah tim. Ya, ada tim airway, ada tim kompresor, ada tim AED dan sebagainya. Tolong tim ini bekerja secara simultan dan tahu apa yang harus dia kerja dan bagaimana cara dia bekerja. Ya, nanti ada tim leadernya, ada timernya yang selalu mengingatkan. Misalnya kompresornya, sudah 2 menit, sudah 2 menit, sudah 2 menit. Ya, jadi untuk AHA terbaru itu tidak ada lagi istilah 5 siklus. Yang ada adalah 2 menit, 2 menit, 2 menit. Ya, lanjut. Ya, jadi bentuknya kayak beginilah, sehingga enak kelihatan bekerja. Ya, jadi tidak usah saling pusing, saling atur, saling tunjuk-tunjuk dan sebagainya, kecuali leadernya. Mereka sudah tahu di mana mereka bekerja, di mana tempatnya dan seterusnya. Terkhusus untuk bayi yang akan diresusitasi. Intinya kalau mau melakukan RJP pada anak, pada bayi, pada orang dewasa, ingat saja sekuensinya adalah DRS CAB. Saya sih biasanya menyingkat dengan istilah Dr. Andes CAB. Ya, yang pertama danger. Ya, danger itu yang kita perhatikan ada keamanannya. Ya, apa yang amannya? Aman pasien, aman penolong, dan aman lingkungan. Jangan sok-sok menolong kalau Anda belum aman, jangan sok-sok menolong kalau pasiennya belum aman, dan jangan sok-sok menolong kalau lingkungannya belum aman. Yang kedua adalah respon. Kalau orang dewasa ke respon, itu kan ditepuk bahunya. Tapi kalau pada bayi, pada anak, ya bayi, terkhusus bayi, itu yang ditepuk ada telapak kakinya. Ya, jadi ditepuk-tepuk telapak kakinya sambil dipanggil. Ini sorry ya, saya tulis di sini tepuk bahu. Padahal yang sebenarnya ditepuk adalah telapak kakinya. Bangun nak, buka matanya nak, baby, open your eyes. Ya, gitu barangkali untuk melihat responnya. Ternyata tidak ada respon, maka segera lakukan shout for help. Tapi tidak usah takut. Kan jarang ada ditemukan bayi seperti ini di jalanan sendirian. Pasti ada mamanya di dekatnya. Maka suruh mamanya untuk telepon rumah sakit, untuk suruh datang membawa ambulans, dan jangan lupa bawa yang namanya AED, Automatic External Defibrillation. Jadi ingat Bapak Ibu, AED itu sesuai AHA 2015-2020 itu sudah barang wajib yang harus disiapkan pada saat ingin melakukan bantuan hidup dasar pada pasien yang akan kita kelola, terkhusus permasalahan di jantung. Ya. Yang berikutnya circulation-nya, silakan lakukan pemeriksaan nadi. Kalau orang dewasa diperiksa nadinya di leher, tapi ingat kalau bayi, karena lehernya itu pendek, ya cenderung tertutup oleh kepalanya, ya maka kita periksanya di arteri brachialis. Kalau ternyata dalam waktu 10 detik, kurang dari 10 detik, tidak teraba nadinya, maka itu sudah indikasi untuk dilakukan kompresi. Tapi kalau ada nadinya, perhatikan lagi napasnya. Kalau ternyata tidak ada napasnya, maka kita siap untuk melakukan ventilasi. Pemberian ventilasinya adalah setiap 3 detik kasih ventilasi 1 kali. Jadi kalau bisa kita menghitung, kita beri 1, baru menghitung 1, 2, kasih lagi 1, 2, kasih lagi 1, 2, itu maksudnya setiap 3 detik dikasih 1 kali. Nah, bisa jadi Bapak Ibu, teman-teman perawat, teman-teman bidan, atau teman-teman tenaga kesehatan lain kan sering melakukan yang namanya pengabdian masyarakat. Sering karena mengingat pentingnya yang namanya bantuan hidup dasar, mengajar masyarakat yang awam untuk melakukan yang namanya memberikan bantuan hidup dasar dalam rangka mengatasi yang namanya henti jantung. Tolong diingat rekan-rekan sekalian ya. Yang kita mau ajar ini adalah orang awam. Di luar orang awam saja, orang kesehatan saja, tapi dia tidak pernah bergelut dengan pasien, maka tetap dihitung sebagai orang awam. Maka untuk orang awam, pada saat kita menemukan korbannya, ingat, jangan ajari mereka, jangan ajari orang awam untuk memeriksa nadi sebagai indikasi dilakukannya RJP atau tidak. Jadi tidak perlu periksa nadi. Yang dia perlu perhatikan saja adalah napasnya. Kapan sudah gasping, kapan sudah megap-megap, itu sudah indikasi dilakukan BHD. Yang kedua, jangan ajari mereka untuk meniup mulut, meniup hidung, atau melakukan pemberian ventilasi. Cukup ditekan saja dadanya. Atau kalau di bahasa Inggris kan diistilahkan dengan compression only CPR atau hands only CPR. Ya. Kenapa? Kalau kita orang yang terlatih
melakukan kompresi, ventilasi, ya itu tidak ada masalah. Walaupun ada yang jeda kita, ada yang tegur kita. Tapi kalau orang awam tiba-tiba menekan, meniup, tiba-tiba ada yang tegur, kok lagi bikin apa? Lagi BHD. Dia lupa. Tadi di mana ini terakhir? Menekan, meniup, atau menekan, meniup? Akhirnya apa yang terjadi? Yang ditiup dadanya, yang ditekan hidungnya. Ini kan aneh. Ya, maka lagi-lagi, orang awam jangan ajari untuk yang namanya meniup. Lagi dia tidak tahu kok berapa yang dia tiup. Yang berikutnya untuk melakukan kompresinya. Jadi kompresinya ini ada beberapa cara yang saya ingin perlihatkan untuk bayi yang henti jantung. Terkhusus untuk bayi adalah yang mengalami asphyxia neonatorum. Jadi kalau kita lakukan kompresi, boleh dengan menggunakan 2 jari. Caranya adalah tarik garis khayal antara kedua papila mama, di mana berpotongan kita letakkan telunjuk kita, kemudian letakkan jari tengah di bawahnya. Bolehlah melakukan kompresi. Atau bisa juga dengan menggunakan 2 jempol. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Ya, jadi untuk yang menggunakan 2 jari seperti ini, kelebihannya adalah kekurangannya adalah biasanya kita lebih cepat capek karena jari-jari kita ini jadi pegal. Kalau yang menggunakan jempol ini lebih enak, ya lebih kuat. Cuma kejelekannya adalah orang yang melakukan kompresi ini ada berada di kakinya si korban. Sementara kita tahu bayi itu cenderung obat-obatannya itu lebih banyak diberikan melalui rektal. Maka otomatis yang menggunakan jempol ini akan menghalangi teman-teman yang memberikan obat lewat rektal. Tapi yang di samping ini enak, dia tidak mengganggu. Ya terserah, pilih yang mana. Ya. Yang berikutnya bagaimana cara kecepatannya melakukan kompresi ini sudah ada, baik 2 penolong, baik 1 penolong, bagaimana perbandingannya. Yang berikutnya bagaimana melakukan. Nah, sekedar informasi karena kebetulan mudah-mudahan Pak Ketua PPNI masih ikut, Ketua DPD. Ya siapa tahu dibentuk yang namanya di Sulawesi Tenggara Badan Penanggulangan Bencana. Karena kebetulan saya salah satu pengurus Badan Bencana Penanggulangan Bencana Alam. Sering pada saat kita menolong pasien-pasien itu kita temukan orang-orang yang mengalami henti jantung. Tapi ternyata korbannya mau dibawa menyeberangi sungai, naik gunung, turun gunung. Nah kan tidak mungkin pasiennya di RJP terus. Bahkan kalau ada yang pikul, tidak mungkin ada orang naik di atas mau menekan-nekan dadanya. Maka kalau misalnya punya dana, silakan beli alat ini. Alat ini adalah alat untuk melakukan kompresi secara otomatis. Jadi walaupun pasiennya diangkat, alat ini tetap mengompa-ngompa terus dadanya. Ya namanya auto pulse. Ya, terserah mereknya apa ya terserah, yang jelas boleh dipakai untuk dewasa, boleh dipakai untuk anak-anak, boleh dipakai untuk bayi, karena nanti alat ini akan menyesuaikan dengan bentuk dadanya orang yang mau ditolong. Ya, jadi dulu lebih direkomendasikan yang namanya melakukan dengan tangan daripada menggunakan mesin. Tapi sejak adanya COVID-19 justru lebih direkomendasikan alat ini dibanding dengan menggunakan tangan, karena risiko tertularnya lebih tinggi. Ini untuk membuka jalan napasnya anak bisa menggunakan head tilt, atau dengan memiringkan anak, kemudian kita buka, lihat jalan napasnya bersih atau tidak. Ya, kemudian untuk airway-nya kalau ternyata tidak bersih, ya tersumbat jalan napasnya, penyebabnya cuma 2, kalau bukan benda padat atau benda cair. Kalau benda cair ya silakan lakukan suction atau dengan menggunakan slim seher atau vakum ekstraktor. Ya. Yang berikutnya lagi kalau misalnya mengatur posisi bayi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Bidan, ya kita lakukan proses ekstensi, ya tapi jangan lagi ekstensinya itu dilakukan dengan mengganjar lehernya. Biasanya diberikan botol cairan dan sebagainya, itu tidak boleh. Karena bisa jadi bayi yang kita tolong ini mengalami fraktur servikal atau fraktur pada lehernya. Maka ya yang diganjal itu adalah badannya. Ya, tadi Bu Bidan menyampaikan bahwa ada handuk di belakang badannya. Lanjut lagi, kemudian memberikan napas. Untuk memberikan napas boleh mouth to mouth, boleh mouth to barrier, karena kalau sudah mouth to mouth ini hidung juga sudah kena. Mouth to nose, mouth to stoma, atau dengan menggunakan ambubek. Ya, nah tadi sudah disampaikan oleh Bu Bidan, tolong pilih max yang sesuai dengan ukuran si bayi. Bagaimana cara memilihnya? Ini sudah direkomendasikan oleh WHO tahun 2009. Ya, jadi max yang bagus itu adalah betul-betul menutupi hidung dengan mulut tanpa ada yang tersisa. Ya, karena nanti udara bisa keluar. Nggak bisa menutup mulut saja, nggak bisa menutup hidung semuanya, tapi dagunya longgar dan sebagainya. Nah, ini cara memberikan sungkup yang benar untuk bayi yang kita berikan bantuan pernapasan. Bagaimana cara memegang valve-nya? Ini ada beberapa cara. Ya, tolong yang rekan-rekan saya lihat ini ada teman-teman di Hipgabi juga ikut. Ya, ini cara memegang. Kalau biasanya Anda sering mengajarkan teori tentang yang namanya EC clamp atau CE clamp untuk memegang ambubek. Tapi kalau pada bayi itu menggunakan yang pertama stem hole. Apa itu stem hole? Batang dari ambubek yang kita pegang. Yang kedua 2-point top hole. Jadi kita tidak pegang batangnya tapi kita tindis ini sungkupnya. Dan yang ketiga dengan cara oke. Kalau kita bilang oke kan mirip dengan kalau kita bilang CE clamp. Itu barangkali teknik memegangnya. Jadi ada 3, stem hole, 2-point top hole dengan oke rim hole. Lanjut Bapak Ibu. Ingat di AHA 2015, AHA 2020 itu tidak ada lagi yang namanya 5 siklus. Yang ada adalah 2 menit.
Ya, nanti bagaimana cara merecovery positionnya pada si bayi, ya seperti inilah barangkali. Dan jangan heran rekan-rekan bidan, rekan-rekan perawat, yang nanti misalnya bekerja di luar negeri, kalau tadi saya sampaikan sekuensinya adalah CAB, tapi ternyata di Inggris itu masih tetap digunakan yang namanya ABCDE, bukan CAB. Ya, itu urusan negara masing-masing, karena masing-masing punya yang namanya penelitian atau hasil observasi lah kira-kira yang mana lebih efektif atau tidak. Tapi kalau kita menggunakan AH, kita menggunakan sekuen CAB, tapi kalau di Inggris tetap ABC. Yang ingin juga saya perkenalkan tentang penggunaan AED, jadi alat kejut jantung yang otomatis. Ya mohon maaf moderator dengan teman-teman sekalian, rumah saya pas bersampingan dengan masjid dan kebetulan sudah diputar itu mengajinya, ya mohon maaf kalau ada suaranya masuk. Ini alat-alat yang namanya AED, bedanya adalah kalau orang dewasa itu ditempel di dada bagian atas satu, di bagian bawah satu. Tapi kalau pada bayi, satu di depan, satu di belakang kalau dia mengalami henti jantung. Ya, kapan dilakukan shock? Kalau ternyata dia terindikasi sesuai algoritma ini kalau dia menderita ventricle fibrilasi atau ventricle takikardi yang tidak pakai nadi. Ya, ini contoh gambarnya kalau di EKG, ini yang boleh di shock dan ini yang tidak boleh di shock. Ini hanya boleh dilakukan yang namanya RJP atau CPR. Nah, ini ada videonya sebenarnya. Tapi intinya kalau kita ingin membedakan, ya bagaimana perbedaannya antara CPR antara orang dewasa, anak-anak atau bayi, ya silakan download algoritmanya di Google atau di AHA. Ya ini untuk membedakan bagaimana perbedaan antara CPR pada bayi, anak-anak dengan orang dewasa. Yang berikutnya yang saya sampaikan adalah tentang kejang demam. Mohon maaf ya, saya yang singkat saja bagaimana itu kejang demam. Intinya begini Bapak Ibu, kalau ada anak, bayi, kejang, tapi kejangnya dipermasalahkan oleh permasalahan yang ada di dalam kepalanya atau di dalam kraniumnya, maka itu tidak termasuk kejang demam. Tapi kapan ada anak-anak kejang, itu bukan gara-gara permasalahan di otak ataupun di dalam kepalanya, bisa jadi itu adalah kejang demam. Jadi mudah-mudahan bisa dibedakannya. Jadi jangan semuanya anak-anak yang kejang dianggap kejang demam, belum tentu. Walaupun dia demam. Ya ini ada beberapa kejadiannya, rekan-rekan silakan baca saja, karena ini waktu sudah sangat mepet. Saya langsung perlihatkan saja bahwa sampai detik ini belum ada yang bisa memastikan apa penyebab terjadinya kejang demam. Yang melatar belakangi ada, yaitu demamnya. Tapi kenapa dia bisa kejang, itu masih banyak hipotesisnya. Salah satu hipotesisnya adalah gara-gara muatan listrik yang lepas, gara-gara ion kalsium dan ion natrium, sehingga menyebabkan dia kejang. Tapi, maaf rekan-rekan peserta Zoom, tolong dong slide saya jangan dicoret-coret supaya tidak mengganggu orang yang mau membaca. Pokoknya jangan sentuhlah dulu HP-nya dengan sentuh komputernya. Tuh, ada lagi slide. Tadi kasihan Ibu Bidan, waktu bawakan materi banyak yang coret-coret slide-nya. Ya, jadi sebaiknya jangan dicoret, jangan sentuh dulu HP-nya, jangan sentuh dulu. Perhatikan saja slide-nya. Ya, kalau tidak suka, sebaiknya tidur saja. Lanjut. Nah, bagaimana cara menanganinya? Ya, ini untuk membedakan apakah dia kejang demam atau tidak, tergantung apakah intrakranial atau ekstrakranial. Intinya begini, bagaimana kalau kita mau menangani pasien yang kejang demam? Kan begitu barangkali. Mari kita lihat algoritmanya. Jadi ternyata algoritma pada pasien yang kejang demam intinya begini. Jadi begitu ada masuk dengan kejang, langsung berikan obat yang sifatnya short acting. Jadi yang mana itu short acting? Cepat bekerja tapi cepat hilangnya dari tubuh. Siapa itu? Ya disepam. Ya, berikan dia sepam, boleh diulangi sampai 3 kali. Ya, yang penting setelah 3 kali pertimbangan untuk dihentikan. Kenapa? Karena terjadi spam adalah sebagai depresan susunan saraf pusat. Tapi kalau ternyata setelah diberikan dia spam bayinya tidak kejang lagi, maka boleh diberikan phenytoin atau diberikan phenobarbital. Boleh secara IM dan yang dilanjutkan lagi dengan cara oral. Kesimpulannya adalah kalau ada orang menderita kejang demam, yang penting diperhatikan adalah pertama, penatasan ABCDE-nya, airway, breathing, circulation, disability dengan exposure. Yang kedua, atasi kejangnya, bukan mencari penyebab kejangnya. Nggak usah pusingi dulu kenapa dia bisa kejang, tapi yang pertama adalah atasi kejangnya. Bagaimana cara mengatasi kejang? Ya tadi sudah ada algoritmanya. Yang ketiga, mencari penyebab kejang. Tergantung apa penyebab kejangnya kalau sudah ditangani. Ya kalau penyebabnya gara-gara demam, kasih antipiretik. Kalau penyebab kejangnya gara-gara infeksi, kasih antibiotik. Kalau penyebab kejangnya gara-gara tetanus, kasih anti tetanus serum. Kalau penyebab kejangnya gara-gara digigit ular, kasih sabu, serum anti bisa ular. Kalau penyebabnya kejangnya gara-gara yang lain-lain, ya kasih yang lain-lain juga. Barangkali begitulah ceritanya. Jadi intinya atasi kejangnya dulu, baru cari penyebab kejangnya. Terakhir untuk penyakitnya adalah tentang diare, karena ini juga banyak kejadiannya. Ini ada beberapa tentang diare, tapi saya ingatkan saja rekan-rekan perawat, ya ini jangan sampai Anda kasihannya ilmunya kalau ketinggalan. Ingat, diare itu bukan diagnosa medis. Diare itu diagnosa keperawatan. Diagnosa medisnya namanya GEA, gastroenteritis akut. Tapi kalau keperawatan, diare itu miliknya dia. Jadi jangan kasih siapa-siapa.
Ya, silakan baca buku Nanda Niknok atau baca buku SDKI. Ternyata salah satu diagnosa keperawatan menurut Nanda tahun 2003-2004 itu adalah diare. Berarti kalau Anda masih mengatakan diare itu diagnosa medis, berarti Anda tidak pernah baca buku sejak tahun 2003 sampai 2004. Kasihan kan? Ya padahal itu milik Anda. Ya, jadi jangan mau diambil. Jadi kalau ada honornya bekerja untuk mengerjakan pasien diare, itu honor Anda, bukan honornya yang lain. Ya, lanjut. Yang ingin saya sampaikan untuk diare ini ada beberapa data, silakan nanti dibaca-baca saja. Adalah penyebabnya. Silakan baca buku Profesor Sugeng Sugianto, spesialis anak konsultan yang judulnya, tunggu saya ingat dulu, judulnya penyakit pada anak. Di situ ada dibahas 4 penyakit utama, ada demam berdarah, ada tipoid, ada diare, dan ada flora usus normal. Ternyata diare itu penyebabnya ada 2. Yang pertama penyebab langsung, yang kedua penyebab tidak langsung. Yang penyebab langsung bisa gara-gara infeksi, bisa gara-gara non-infeksi. Yang infeksi bisa gara-gara bakteri, bisa gara-gara virus, bisa gara-gara parasit. Sengaja saya tandai warna merah bakteri dengan parasit. Yang berikutnya non-infeksi adalah malabsorpsi makanan dan alergi makanan. Dan yang penyebab tidak langsung bisa gara-gara faktor makanan, umur, musim, gizi, dan lingkungan. Pertanyaannya, dari semua penyebab diare ini, yang mana kira-kira bisa diobati? Paling cuma 2, bakteri dengan parasit. Lantas kalau cuma bakteri dengan parasit penyebab diare, lantas masih lebih banyak penyebab diare lainnya. Kenapa setiap ada anak menderita diare selalu diberikan antibiotik? Ini yang jadi masalah. Silakan Anda teliti-lah di rumah sakit Anda. Kenapa sih setiap ada anak-anak menderita diare selalu dikasih antibiotik? Emang penyebabnya yakin bakteri? Kalau bakteri sih silakan saja dikasih antibiotik. Kalau parasit silakan saja kasih antiparasit. Tapi kalau penyebabnya virus, kalau penyebabnya malabsorpsi makanan, itu kan tidak perlu dikasih. Ya, itu barangkali ya tolong diingat rekan-rekan sekalian, jangan selalu kasih antibiotik. Saya takutnya kejadian di India terjadi juga di Indonesia, di mana kuman-kuman yang ada di India itu sudah tidak mempan lagi sama antibiotik gara-gara penggunaan antibiotik yang serampangan. Ya. Bagaimana patofisiologinya? Ya, silakanlah kalau misalnya nanti ada yang tanya, lagi-lagi waktu sudah mepet. Intinya begini, kalau mau menangani pasien diare, ingat saja yang namanya 5D. Ya, ini saya kutip dari buku di Kapita Selekta Kedokteran, baik yang dikarang dulu oleh oleh yang sekarang kan Arif Mansur, kalau yang dulu namanya Purnawan Junadi. Ingat saja yang namanya 5D. Yang pertama adalah orang gawat gara-gara diare disebabkan gara-gara dehidrasinya. Maka tangani dehidrasinya dengan rehidrasi. Yang kedua, diagnosisnya. Tentukan penyebab diarenya tadi. Apakah penyebab langsung atau tidak langsung, infeksi atau non-infeksi. Yang ketiga adalah dietnya. Ya, kalau dia tidak cocok makan sesuatu, jangan kasih makan, kan dia diare. Yang keempat adalah defisiensi disakarida. Ingat, hampir semua bayi, hampir semua anak-anak tidak cocok dengan kandungan susu yang namanya disakarida. Salah satu unsur dari disakarida namanya laktosa, yang sering ada di susu. Nah, kalau anak tidak cocok dengan laktosa, maka jangan kasih susu yang ada laktosanya. Maka sering kita lihat ada susu-susu yang bergambar di depan, ada tulisannya LLM, Low Lactosa Milk, susu rendah laktosa. Dan terakhir adalah drug. Lihat, obat paling terakhir. Apa yang terjadi selama ini? Begitu ada menderita diare selalu minta, Pak minta obat tak, Pak minta obat tak. Emang harus selalu dikasih obat. Ini masih ada 4 di atasnya. Ya. Dan tolong Bapak Ibu sekalian, sebelum terkontaminasi pikiran kita semua, biasanya kalau kita mengimpus, ya ini tadi ada dicerita juga oleh Bu Bidan, ya bagaimana kalau bayi mau diimpus dengan menggunakan wing needle atau menggunakan vena kateter, itu kadang ditusuk udah bisa masuk. Mari kita lihat algoritma internasional. Ternyata kalau ada orang diimpus tidak bisa masuk di venanya, maka yang ditusuk adalah tulangnya. Jadi jangan pernah lagi ada yang namanya venaseksi. Tidak ada venaseksi di tabe panitia supaya tidak mengganggu dan bisa cepat selesai. Yang ini mic-nya di mute dulu. Jadi ternyata dipasang impusnya itu lewat tulang. Ya. Ah, masa sih Pak pasang impus? Aduh, mengganggu ya. Siapa sih? Saya tegur langsung saja ya. Oh, enggak ada. Dia sudah tidak aktif. Ya oke. Jadi pasang impusnya lewat tulang. Ah, masa sih Pak? Saya bacakan penelitiannya. Ini penelitian di kedokteran. Ternyata kalau dipasang impus tidak bisa lewat IV, kita pasang lewat tulang. Ini penelitian di anestesi, dokter anestesi. Bahwa tidak bisa dipasang impus lewat IV, kita pasang impus lewat tulang. Ini penelitian di keperawatan, namanya Journal of Infusion Nursing. Kalau tidak bisa pasang impus lewat IV, pasang lewat tulang. Bahkan di kebidanan, di maternal, kalau ada ibu tiba-tiba menghenti jantung, ternyata mau dipasang impus tidak bisa, karena mau diberikan obat-obatan, maka diberikan impusnya atau suntikannya lewat tulang. Itu ada IO. Intraoseus. Tidak ada yang namanya venaseksi. Ya, bahkan pada anak pun demikian, pasang impusnya lewat tulang. Bahkan di rumah sakit Australia itu selalu rekomendasinya adalah pasang impusnya lewat tulang.
Bahkan di salah satu tulisan saya, publikasi saya yang saya sampaikan di Syllabus Nursing Update, di depan ribuan perawat, itu saya sampaikan bahwa kalau dalam kondisi gawat darurat selalu pasang impusnya lewat tulang. Dan ternyata lebih sukses 88,6% dibanding pasang impus lewat vena. Ya, tapi yang jelas yang namanya tindakan kan pasti ada efek sampingnya. Ini sebenarnya ada video tentang bagaimana pemasangan impus lewat tulang pada bayi dan anak. Tapi lewati saja. Terakhir, terakhir betul ini moderator, panitia. Ya, terakhir, saya dengar informasi dari panitia katanya ada juga pesertanya dari kesehatan masyarakat. Nah, kalau kesehatan masyarakat kan punya prinsip bagaimana orang tidak masuk di rumah sakit. Kalau perawat, bagaimana tidak masuk rumah sakit atau bagaimana kita lakukan kalau sudah masuk rumah sakit, bahkan di luar rumah sakit. Ya, jadi prinsipnya sebenarnya kita sama. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, supaya kita tidak kena sakit, anak-anak kita tidak kena sakit, terserah sakit apa saja, maka mari kita tingkatkan imunitasnya. Bagaimana cara meningkatkan imunitasnya? Nih banyak. Mau berlaku pada orang dewasa atau anak-anak terkhusus terkait dengan COVID-19. Tapi saya coba-coba bacakan hasil penelitian saya. Ini penelitian saya yang saya terbitkan tahun 2011 di salah satu jurnal di India. Judulnya adalah Analysis of VDR Gene Expression and Relationship with Bacterial Load in Typhoid Fever. Ya, jadi intinya penelitian ini begini bilang bahwa ternyata vitamin D itu bisa masuk ke tubuh kita ada dua cara. Ada yang lewat makanan, tapi kan dibeli. Ada yang gratis, yaitu lewat matahari. Ternyata di tubuh kita, di kulit kita sudah ada yang namanya provitamin D. Maka supaya provitamin D ini bisa berfungsi, harus dibakar oleh matahari. Nanti berubah menjadi vitamin D3 yang akan dihidrolisis di hati, kemudian dihidrolisis lagi di ginjal untuk masuk ke dalam sel tubuh manusia. Sehingga mempengaruhi regulasi dari gen tersebut. Apa yang terjadi kalau dia sudah mempengaruhi gen, maka dia akan meningkatkan sistem imun, meningkatkan fungsi hati, meningkatkan darah, meningkatkan tulang, memperbaiki apa saja dia perbaiki, termasuk paru-paru dan jantung. Ya, ini menurut penelitian saya dan terbukti berdasarkan penelitian saya, orang yang bagus vitamin D-nya ternyata lebih sedikit kumannya, bahkan ada yang saya temukan kumannya 0 pada saat menderita tipoid dibanding yang kurang vitamin D-nya. Bahkan penelitian ini dikaitkan dengan 2020, dilanjutkan dengan penelitian di bidang COVID. Ternyata berdasarkan penelitian ini kelihatan bahwa orang yang bagus vitamin D-nya, lagi-lagi vitamin D tadi bisa lewat makanan yang dibeli atau yang gratis dari matahari. Itu ternyata bisa menekan kejadian influenza, bahkan COVID-19, bahkan bisa mencegah kematian akibat meningkatnya sistem imun. Dan diperlihatkan di sini, dari sekian pasien COVID yang masuk di rumah sakit, itu yang masuk kategori kritis, masuk kategori gawat, masuk kategori sedang, itu semuanya gara-gara level vitamin D-nya kurang dalam tubuhnya. Sementara orang yang vitamin D-nya bagus, kalau tahu dia kena COVID, rata-rata masuk dalam kategori ringan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa dapat itu vitamin D yang gratis? Ini ada penelitian lagi. Bahwa ternyata silakan Anda berjemur. Tapi berjemurnya ada tata caranya. Ingat, di matahari itu ada 3 ultravioletnya. Ultraviolet A, B, dan C. Yang C, alhamdulillah tidak masuk ke bumi. Karena sudah dihalangi oleh atmosfer. Karena seandainya dia masuk ke bumi, maka semua manusia akan kena kanker kulit. Berarti sisa ultraviolet A dan ultraviolet B. Ultraviolet A dari kata A, aging. Ini yang bisa menyebabkan penuaan. Dan ternyata paling banyak di waktu pagi. Sementara ultraviolet B itu yang di atas jam 9 yang menyebabkan kulit kita terbakar. Tapi justru gara-gara terbakarnya yang menyebabkan provitamin D bisa berubah menjadi vitamin D yang akan meningkatkan sistem imun kita. Jadi kalau mau berjemur Bapak Ibu, tunggu sampai bayangan Anda sudah sama panjang atau lebih pendek daripada badan Anda. Nah, ini terbukti penelitiannya. Ya kalau mau bantah silakan bantah saja, tapi bantah sama yang meneliti. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Ini beberapa literatur yang saya pakai untuk mendukung materi dari saya. Salah satunya adalah publikasi penelitian saya. Demikian barangkali moderator, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mohon maaf kalau kepanjangan.